Anak abangku. Beneran Bang Zuma. Halo, assalamualaikum Kando, Bang Zuma aku sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Sahabat-sahabat beneran. sekalian. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah, terima kasih Allah, ya terima kasih Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat-sahabat. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berarti aku nggak nyesel naik ke sini. Bisa ketemu Terima Bang kasih Bang Zuma. Zuma, terima kasih Abang wabarakatuh. Aku nggak nyesel baru ketemu satu kali. Iya, iya, aku juga baru kali ini ya Allah Tuhan. Rezeki kita ya kalau begitu ya. Iya, rezekiku ya Allah Tuhanku. Masya Iya, Allah. terima kasih Ya Allah, udah terima bisa kasih, Allah. ketemu Terima ya kasih, Allah ya Kita Tuhan. nanti Terima ya. kasih Bang Juma bisa di room satu room alhamdulillah. Adakah nanti kita bertemu dengan Masya Ya Allah. Ya Rabb. nanti amal kita Abang habis. Juma mau tak Ada ya bisa Allah, Bang. aku Kita bertemu bikin dengan Bang Zuma. kita bikin satu dulu. Ya Allah. Satu. Masya Allah. Dua, tiga. Sudah inilah doaku Bang Zuma, Abang dah. Kemarin saya naik di komalnya Abang. Saya ini titisan, saya cuma akun siar Nah, saja saya sip. ini sahabat Bang Zuma. Bagus Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Gini ya. Iya, Gini saya makasih, ceritain Bang dulu Juma. ya, maaf, gini. 2 malam ini aku bermimpi ya, lillahi ta'ala demi Allah. Aku kan memang kangen benar sama apologet. Aku bermimpi yang mungkin aku bisa sendirian nerjemahinnya. Masya Allah. Ini rupanya baru aku tahu Bang titisannya susu. Hah? Masya Allah. Kedatangan hamba Jadi Bang Zuma, saya punya akun ada 2 yang saya pakai siar itu. Yang pertama titisan Yesua, satu titisan Yesusu gitu kan. Oh iya iya iya. Gitu-gitu. Jadi ada namanya Yesusu gitu kan. Karena Kalau akun insya Allah beda lagi ya. Insya Allah itu Bang ini. Abang Aduhan. teman-teman juga di sini. Teman-teman. Oh, Ya, iya. Aduhan punya. Teman-teman kita satu. Masya Allah. Satu. Saya sebenarnya sahabat-sahabat sekalian sudah berapa kali monitor. Sudah berkali monitor untuk mau naik di Komal ini. Cuman kan sekarang itu kan banyak juga yang pakai seragam kita kan ya. Iya betul. Banyak, Iya. banyak yang Rezekinya menggunakan. aku ketemu Bang Juma di sini. Alhamdulillah weh bahagianya aku ini. Saya suka. Terima kasih sekali saya ini Abang Dah. Artinya support buat teman-teman yang lain gitu. Baru Karena ini biar lama bagaimana sekali kami aku berada di pengen satu barisannya room Bang tapi nggak Zuma. bisa. Baru ini. Mau naik ke sini tapi kan saya harus ini harus mempelajari dulu ini Komal yang searah dengan kita atau bukan, gitu. Insya Allah Bang. Insya Allah. Kan banyak juga teman kita yang nggak suka sama Bang Zuma kan ya. Iya betul Bang. Jangan sampai Insya saya Allah di sini saya selalu asal naik. Iya. Insya Allah lah Bang. Masya Allah, alhamdulillah. Iya Bang. Terima kasih Iya. sekali. Ternyata terjawab semua. Kemarin waktu saya dipanggil sama teman-teman. Sebenarnya saya sih orangnya gimana ya? Bukan kalau saya harap saya dalam hati saya mudah-mudahan saya suatu saat akan ketemu Bang Zuma. Amin. Dalam hati saya sampaikan. Jadi di Aku sebenarnya nggak kemarin kan saya berharap, sudah tapi sampaikan. berharap kayak gini, wah senang bener. Masya Gak Allah. nyangka ya kita ya. Iya. Rahmat ini. Setelah Ini rahmat ini. buat kita semua. Berarti kita rahmat di banget, istilahnya kita sudah bantah-bantahan teman-teman Enggak. dengan Rezekinya teman-teman. aku Masya Allah. titisan. Kita sudah Saya titisan. pernah Terima kasih serta ilmu Masya Bang Allah. Zuma, Bang. sama-sama Bang, sama-sama. Saya sampaikan Bang, amanat Abang saya sampaikan kepada ya sekedar menyambung lidah Abang Bang. Termasuk kawan-kawan kami di sini semua Bang. Alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah, iya. Iya, Iya. Bang. Terima Iya kasih termasuk dalam teman-teman. Emangnya Opten punya Nabi? Sebutkan salah satunya. Kemarin sudah saya sebutkan. Itu dari Abang loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini nih. Mereka punya nabi tapi mereka sembunyikan, nabi mereka itu disembunyikan. Bisa Bang, berikan narasi kepada kami Bang, bernambah ilmu kami Bang. Masya Allah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan bisa main ke Ternate Bang ya? Kami Masya Allah, rindu insya Allah, Bang. sama Bang Juma. Insya Allah nanti kita jadwalkan safari. Memang kita ada jadwal safari. Insya Allah, amin amin dikabulkan, amin. Tadi malam sudah dapat informasi Bang yang ada di WA itu. Informasi terkait Adik saya di WA itu yang ngaku adiknya manakannya Bang Zuma. oh iya 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 kan?
Betul. Ada yang menggunakan akun sahabat Bang Suma, Iya, minta supaya ginjalnya diganti katanya. iya. Itu adik saya yang di WA, adik-adik saya di Makassar. Oh gitu. WA saya, iya dia di DM lewat TikTok. Oh. Di DM, makanya saya bilang jangan dulu percaya, kita konfirmasi dulu. Iya. Gitu. Kemarin itu yang dihubungi juga Ahis Saiful kan yang di Medan. Iya betul. Saya cuman hanya ingin menyampaikan di awal ini sahabat-sahabat sekalian, kalau nanti ada kaum munafik mempertanyakan kita atau orang-orang oten yang selalu bertanya kenapa bahas-bahas Bible, kenapa harus bahas agama kami, nanti tinggal dibacakan aja Al-Quran surah Ali Imran ayat 64. Itu legalitasnya. Ali Ya. Imran ayat 64. 64, betul. Itu legalitasnya, ajakan kemudian untuk berdialog, berdiskusi, berdebat. Iya. Gitu. Seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Abang Da. Saya terjawab semua doa-doa saya, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan supaya teman-teman yang lain tidak ada keraguan. Titisan itu di barisan Bang Zuma. Karena saya dari awal saya tidak kenal yang namanya dunia apologet. Memang sih latar belakang saya di dunia kampus itu di HMI, tapi saya melihat apologet ini langsung tertantang saya melihat Bang Zuma. Awalnya saya lihat Bang Zuma. HMI di rayon mana abangku? Di Sultra Bang, di Sultra. Oh, Sultra. Saya komisariat Fakultas Teknik di Universitas Haloleo Kendari. Oh, siap. Iya, jadi kita juga aktif di lembaga. Kemarin terakhir itu di DPM, saya salah satu ketuanya lah. Sering diundang di UMI, teman-teman UNHAS. Oh, yang kemarin tak sempat cerita itu Bang ya? Iya, kemarin sempat. Oh, Masya Allah. Sip. Karena saya apologet ini jujur Bang, saya kenal dari Bang Zuma. Karena saya suka lihat, ini vokalnya, saya suka tertantang, saya suka itu orang yang vokal. Ya, adrenalin gitu kan, nah itu hobi saya. Sinyalnya putus-putus. Bang Zuma, salam kenal. Aku asli orang Jawa Tengah, Demak. Wah. Oh, iya Berhenti Masya Allah. makannya Bang Suma, berhenti pasti makannya Bunda Panca itu. Berhenti makannya. Masya Allah. Bang Juma, Cuma domisili boleh tanya Kalimantan nggak? Timur. Boleh? Boleh. Silakan. Itu Bang Juma kalau berdebat pakai melihat data langsung apa memang udah terpatri di kepala? Alhamdulillah sudah lama jadi kadang melihat data juga. Kalau misalnya teman-teman lihat catatan-catatan buku keramat saya, ini catatan-catatan tahun 2000 berapa itu? 2005 nih catatan-catatan saya ini dari 2005 ini. Jadi terkadang kalau misalnya saya agak susah mengingat data yang ingin saya sampaikan, saya kembali ke buku-buku keramat saya. Ada beberapa, ada 7 buku keramat semuanya. Nah, sama, alhamdulillah. Saya juga punya buku keramat ini. Itu dia, harus punya buku Ini keramat. dari Abang Bang. Terus terang setelah Madidat Abang Bang. Kalau di Komal ini Abang Bang. Abang yang terutama kali yang paling sering ilmu Abang itu setelah Abang keluarkan, saya lihat di VT-VT-nya Abang ya. Habis itu selalu ada oten yang pertanyaan yang sama yang Abang sebutkan itu. Assalamualaikum Bang Masya Zuma. Allah. Saya bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi di bawah ada barusan typing. Terima kasih sudah membahas Bible. Ya, saya hanya mengatakan gini, Bung. Tugas kami memang diutus kemudian sebagai umat Rasulullah untuk memberi peringatan. Di dalam 1 Yohanes 3 coba Anda baca, 1 Yohanes 3 nomor 8. Di situ apa yang dikatakan di sana? Siapa yang datang kemudian untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis? Yesus kan, untuk itulah Yesus datang menyatakan diri di atas muka bumi ini agar dia menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 nomor 8. Faktanya Yesus malah yang dihancurkan di atas tiang salib. Mana yang betul? Itu PR buat teman-teman Kristen.
Siap. 1 Yohanes 3:8 itu Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Bukan malah dia yang dihancurkan di salib. Yohanes 14 nomor 30, aku memang tidak lama lagi akan berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Kalau iblis yang merasuki Yudas tidak berkuasa sedikit pun terhadap Yesus, iblis yang berkuasa terhadap imam-imam kepala mahkamah agama di dalam Matius 26 nomor 59 dan nomor 4, maka percayalah bahwa bukan Yesus yang mati di atas pohon secara terkutuk, karena iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap Yesus. Nah, itu manfaatnya kita belajar Bible, saudara-saudara Kristen. Jadi jangan salah paham, kami belajar Bible itu untuk meluruskan kalian. Saya kira begitu sebagai pembuka, teman-teman. Silakan silakan teman-teman ngobrol lagi. Saya mantau di sini sambil melakukan kegiatan kecil. Nanti kalau ada Oten naik, baru saya speak up. Silakan. Terima kasih abangku, masya Allah. Iya, aku kalau dekat aku peluk abang bang. Masya Allah. Bang nanti main ke komalku ya. Insya Allah bang, insya Allah. Yang penting kita satu circle, karena saya itu apa ya bilangnya, ngeri-ngeri sedap bang, ngeri-ngeri sedap di TikTok ini. Maksud saya gini, hari ini kita berteman. Sorry. Hari ini saya kan selalu berpositif thinking nih sama teman-teman siapapun itu yang menyuarakan apologet Islam, membentengi akidah Islam itu saya senantiasa lebih mengedepankan positif. Tapi itu sudah pernah saya lakukan. Saya masuk ke Komal, yang saya lihat ini bela Islam, ini bela Rasulullah. Begitu saya ke atas ternyata orang-orang yang mendengki kepada Bang Zuma rupanya. Tapi belakangan baru saya tahu. Nah, terus pernah lagi nih saya masuk ke naik di Komal-Komal, ternyata di situ mereka orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah. Saya juga nggak tahu. Kemudian saya pernah lagi naik ke atas, ternyata mereka agnostik, mereka kumpul dengan ateis dan orang-orang yang berKTP Islam tapi nggak lagi percaya kepada Allah. Akhirnya setelah banyak kejadian-kejadian seperti itu, ya saya berhati-hati untuk masuk ke Komal. Meskipun orang itu membela Islam, meskipun kayak gitu-gitulah. Nah, kenapa saya ke sini? Karena sahabat kita, Bang Titisan Yosua ini pernah naik ke Komal menyatakan diri. Kemudian saya melihat beliau biasa mengupload kemudian rekaman-rekaman debat kita. Jadi saya berpikir ini adalah pasukan juga, ini pasukan kita ini. Gitu Bang. Jadi saya bukan sombong, bukan juga tidak memperhatikan Komal-Komal kecil, enggak. Saya cuma tidak ingin ada kesalahpahaman sehingga yang tadinya fokus kita hanya ke Oten melebar kemana-mana, ke pendengki, orang yang iri, orang yang benci, ke Bampol, pasukan-pasukan munafik, orang-orang yang berdiri satu barisan dengan Oten. Itu yang saya khawatirkan gitu loh Bang. Tapi kalau sudah kenal kayak begini kan, sudah buka diri, oh ternyata kita satu circle, ternyata kita satu bendera berjuang kan gitu. Siap. Kan guru saya Bang. Iya. Insya Allah. Jadi kalau dari saya Bang Zuma, bukan saya jujur teman-teman ya, saya bukan melihat dari Bang Zumanya. Bang Zuma adalah manusia biasa yang saya pandang, tapi ini adalah mungkin petunjuk Tuhan melalui Bang Zuma, yang dimana Bang Zuma sampaikan dengan kelebihannya, dengan sumber daya yang dia miliki. Ini memang terpanggil buat saya, memang sudah inilah sosok yang bisa yang menggaungkan kebenaran Islam. Dasar saya di situ Bang Zuma, bukan Bang Zumanya saya, tapi mungkinkah ini petunjuk Tuhan gitu kan, sehingga menjadikan saya harus berada di barisannya Bang Zuma. Sandaran saya seperti itu. Iya, karena saya lihat pertama luar biasa ini sosok ini.
mungkin inilah petunjuk-petunjuk Allah yang memang harus ada orang-orang terdepan jadi leader kita di apologet yang bisa kita juga berada di barisannya. Kalau saya sih seperti itu, Bang. Begitu. Iya, Masya Allah. Jadi pada dasarnya gini, sahabat-sahabat sekalian, kalau di dunia apologet itu kita belum menentukan siapa leader kita, siapa kemudian jadi wakil dan seterusnya. Kita semua ini adalah pejuang. Tidak ada jenderal di lapangan. Kita satu komando, yang kita perjuangkan hanyalah bagaimana supaya pendangkalan akidah yang digaungkan kemudian para misionaris itu bisa kita kikis pelan-pelan secara berjamaah. Nah, secara berjamaah itulah kemudian sehingga ada perkumpulan supaya kita satu kendaraan. Kami dirikanlah waktu itu Apologet Islam Indonesia. Tapi bukan berarti di luar daripada Apologet Islam ini bukan bagian dari kami. Tetap kita adalah saudara seperjuangan, gitu. Karena banyak yang masuk ke dalam api, tapi mereka nggak terjun langsung, mereka hanya di belakang layar. Ada yang terjun langsung, tapi tidak masuk di dalam keanggotaan api. Nah, siapa mereka ini? Ya ini teman kita semua, seperjuangan kita. Begitu saudara, begitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, saya pun sebenarnya tidak layak dipanggil gurunda. Itu cuman ece-ece itu. Panggilan gurunda itu awalnya cuman bercanda-canda ya. Ada yang dipanggil prof, ada yang dipanggil maha guru waktu itu. Akhirnya si Korea bercanda kalau Bang Zuma itu dipanggil gurunda ya. Sampai sekarang itu terbawa-bawa. Gimana? Ada tamu. Yang memanggil abang guru itu kami, Bang, bukan abang gitu. Kami yang menjuluki. Masya Allah. Gitu loh. Iya. Kalau saya sih berharap itu Tapi ilmunya itu, penghafalannya itu yang buat kami kagum. Kata Bang Zuma, kami bisa tahu lillahi ta'ala ya, kalau kata-kata Allah itu terdapat di Alkitab, Bible, hingga saya pun terjun langsung. Tapi dengar punya abang dulu, Bang. Habis saya dengar di YouTube-nya, terus masuk Komal malu-malu pertama-tamanya itu kan. Terus akhirnya punya buku keramat, baru bisa saya, Bang. Alhamdulillah. Itu penting, memang buku keramat itu penting. Karena walaupun kertas lembar tetap penting itu. iya, kalau bisa dijilid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan singkat aja dari aku, abang-abangku ya kan, kepada abang-abangku. Saya sangat merasa bangga dengan kegiatan Maudupan. Saya sudah setahun mengikutinya nih. Jadi ku tengok di apa ini, di forum-forum debat ini semuanya, oten ini udah pada oleng semua aku tengok nih, Bang. Dengan kegiatan ini. Bukan oleh, mereka lagi sibuk mempersiapkan ini. Saya sangat bangga ya kan. Iya bang. Masya Allah. Dan berkembang selalu. Saya dari Medan nih, Bang. Horas maju jua. Oke. Medan Sukarame gitu. Masya Allah. Itu aja, Bang. Aku merasa bangga aja, Bang. Aku sebenarnya pengen gabung juga sama API Sumatera Utara ini. Belum apa namanya. Cuman doa aja lah, semoga besar selalu ya kan, berkembang. Amin. Ya, kan? Amin. Ya tentu sempit peluangnya kan itu. Bukan mimpi aku semalam bisa ketemu langsung Bang Zuma naik ke sini. Siap. Selalu Bang Zuma. Makasih. Masya Allah. Itu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, mohon izin saya angkat telepon dulu ya. Siap. Ya. Sembari dinaikkan, kemudian pasien-pasien kita yang ingin berobat langsung aja dinaikkan. Siap. Perkenalkan diri. Saya angkat telepon karena sudah 3 kali di bel ini. Ntar ya. Iya bang. Makasih. Oke teman-teman Kristen yang dibawa, mumpung sahabat-sahabat Isan yang sering main ke sini, mungkin berhubung hari ini langsung ada Bang Zuma langsung ya. Selama ini kan kita cuma reply siar Bang Zuma. Syukur alhamdulillah hari ini kita kedatangan original Bang Zuma yang sebenarnya bersama kita gitu.
Ini sudah original. Kemarin Abang titisan. reply aja Abang terus titisan. hari kan. Abang Tapi titisan. tidak henti-hentinya berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan Bang Zuma aslinya datang di titisan. Alhamdulillah, wa syukurillah. Rupanya datang ya. Rupanya datang. Padahal hari-hari kita reply aja ya. Iya. Live-nya Bang Zuma. Nah inilah mudah-mudahan. Ayo ya tamunya, apa tamunya? Oh, Sapa titisan. dulu tamunya. Iya. Biasanya aku kan kesininya sore. Kenapa bisa pagi rezekinya aku kan ketemu Bang Juma ya? Punya kan? Iya. Tapi aku udah Assalamualaikum Abang Din. Assalamualaikum Bang Din. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Iya, salam kenal juga Bang Din ya dari Titisan. Siapa yang Ya, utamai? Bang Pawang, assalamualaikum Bang Pawang atau selamat pagi Bang Ya Pawang. izin bang. Siap Bang Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Kedua. Silakan Bang Din, silakan mungkin. Abang host. siap. Iya. Izin Ya, lapor. bang. Tolong kalau ada yang lagi ngomong yang lain di mute dulu bang. Siap. supaya tidak tabrakan Satu-satu ya suara. Bang ya, satu-satu saya mute. Oke. Silakan Bang Din. Abang Din duluan. Bang Din. Abang Tin monitor. Ya, duluan Bang. Ya lanjut aja bang. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Saya persilakan Bang Pawang. Bang Pawang buka mute-nya, Bang. Saya boleh nanya nggak sama Bang Zuma ya? Ya, Bang. Ya, Izin sebentar Bang. Bang Irwan. Ya, Bang Pawang, lanjut. Izin laporan dulu. Ini Siap, Bang. dari Bekasi. Siap, Bang. Nah, komunitas burung gereja di Bekasi 85% sudah hijrah ke masjid, Bang. Otennya Masya kapan ya, Bang? Masya Allah. Ya Allah. Oten jangan kalah sama burung gereja lah. Ya, tantangan buat Oteng. Ya, begitu ya. Burung gereja di Bekasi itu 85% sudah hijrah ke masjid. Ini sekedar informasi, otennya kapan gitu loh. Oh, burung gerejanya sudah hijrah, sisa Otennya yang belum ini. Begitu maksudnya ya, Bang sudah, Pawang? Ya. Iya, sudah 85% burung gereja sudah hijrah ke masjid, Bang. Untuk daerah Bekasi ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Tinggal kita sampaikan aja ke Bang Oten. Oten. Bang. Siap. Nanti habis ini saya izin turun, terus saya mau share link. Nah, kebetulan saya mau alaf, Bang. Oh iya, sampaikan ke teman-teman mumpung ada Bang Zuma di Komal Titisan ya. Ya, kebetulan saya mau alaf karena saya bangga lah sama Yayasan Apologet Indonesia ini. Saya bikin lagu untuk Apologet Indonesia, Bang. Tolong di-share linknya, Bang ya. Iya, Masya Allah. Saya follow ya Bang ya, follow baik. Itu saya kasih judul Pejuang Akidah, Bang. Masya Allah, luar biasa. Sebentar lagi saya turun, Abang lihat di tappingan. Nanti saya share linknya, Bang. Siap. Oke? Ya, Makasih terima kasih, banyak, Bang ya. Saya turun dulu, Ya. izin turun, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat kita prioritaskan teman-teman Kristen ya, saudara-saudara kita dari Kristen, siapa tahu mungkin ada yang ingin bergabung, saya persilakan multi ya. Nah, boleh sih nyapa dulu nih yang di atas nih sama Bang Zuma. Bang Zuma lagi angkat telepon mungkin. Ya, selamat datang Rio, selamat pagi. Ya, ada Bang Zumanya. Ada. Selamat pagi Bang Rio. Pagi Bang, Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rio Islam atau Kristen Bang? Mualaf Bang. Oh mualaf. Oke, makasih banyak. Mana ini yang oten-otennya belum ada naik? belum. Belum ya? Suruh gabung Saya Bang. mau tanya itu aja sih Bang sama Bang Zuma itu terkait dengan bukunya Ahmad Dedat The Choice. Bisa nggak kita pakai itu untuk senjata? Gimana Ya, Bang? kita tunggu dulu Bang Zuma. Bang Zuma lagi angkat telepon kayaknya tadi ini. Tapi Bang Irwan ya, menurut saya lebih baik kita buat pertahanan dulu dengan nanti kalau ada pertanyaan balik tentang Islam, kita melempem. Kita kuasai dulu ilmu kita tentang Islam. Setelah itu
baru kita bisa. Kalau kita udah kekuatan Islam kita yang sering dipertanyakan oleh umat-umat Kristen itu, bisa kita tangkis. Nanti kita ditanya balik loh. Kayak aja waktu ditanya balik tuh, waduh, oh begini. Kalau untuk saya, mungkin mumpung ada Bang Zuma di sini, baiknya artinya kan begini. Selama ini kan di Komal ini kita kan cuma live reply-nya Bang Zuma terus pagi dan malam kan. Nah, selalu teman-teman Oten itu mempertanyakan, dipikirnya itu adalah Bang Zuma. Sekarang ini kan Bang Zuma yang benaran ini, yang asli ini live langsung ini, bukan reply lagi. Nah, jadi kita prioritas, iya original itu. Jadi kita prioritaskanlah dulu teman-teman Kristen, kita naikkan untuk bisa bertanya, diskusi. Itu Bang Irwan. Gitu Bang. Ya, selamat pagi Bang Dosma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Kristen. Ya, permintaan kawan-kawan yang di bawah, yang Muslim silakan turun dulu. Silakan yang narasumber aja yang di atas, yang Muslim yang tidak berkepentingan silakan turun dulu. Permintaan saudara-saudara yang taping-taping di bawah itu, host. Dan kalau bisa jadikan saya moderator, host. Ya. Sabar Bang. Biar ada Oten bisa dinaikkan, kan sediakan 2 slot untuk Oten juga kan begitu, biar ada diskusi. Itu permintaan yang taping-taping di bawah. Iya. Hostnya lebih tahu Bang, hostnya pasti lebih tahu Bang. Siap. Sabar Bang Dosma. Bang Dosma dari Kristen atau Islam ini? Minta maaf baru Saya dari Api Sumut Bang, Api Sumut. Oh, Api Sumut, Masya Allah. Ya, makasih Bang. Bunda Sopi, saya pinjam kursinya dulu ya Bunda Sopi. Bunda Sopi mungkin ada dulu mau dibicarakan atau gimana? Sudah terpuaskan ketemu sama Bang Zuma? Bunda Sopi. Aduh, Bunda Sopinya lelet lagi nih. Bunda Sofi monitor. Nah. Siapa lagi nih? Ya. Bang Irwan sebentar ya. Bisa izin Bang, jadi kenapa moderator aja Bang? Bagaimana Bang? Izin kalau bisa jadi kenapa moderator. Saya izinkan. Ya izin semua. Saya tadi tertarik di sini. Kenapa saya minta naik? Saya tertarik tadi ini. Mudah-mudahan beliau Bang Zuma monitor mendengarkan ini ya. Ya izin turun ini ya kawan-kawan semuanya, izin turun ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan turun. Saya akan turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong yang lain dulu. Oke. Saya izin turun juga deh kalau gitu. Oke, Bang Irwan, pertanyaannya nanti lah, itu kan tentang internal itu. Kita prioritaskan dulu. Itu kan tentang internal. Terima kasih Bang Zuma. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dun sudah saya saya sudah proses itu. Makasih Bang. Boleh saya lanjut Bang? Silakan Bang. Ya ini mudah-mudahan Bang Zuma mendengarkan ya. Ini terhadap pemanggilan beliau sebagai, kita sering memanggil Gurunda ya. Walaupun beliau bercanda atau kayak gimana ya, tapi ini sebenarnya fatal Bang. Menurut saya pribadi Bang ya. Iya. Kita tidak boleh memanggil Bang Zuma Gurunda karena sering saya masuk di Komal Oten, kafir laknatullah. Saudara-saudara kita berteriak, menantang, memakai selalu berkata, kalau berani kalian lawan Gurunda saya. Dalam hati ini orang siapa ya? Bang Zuma saja tidak kenal. Sebenarnya itu adalah pintu untuk menghujat pribadi Bang Zuma. Makanya saya tidak berani panggil Bang Zuma guru. Pertama, saya belum pantas jadikan murid. Itu. Yang kedua, banyak penghujatan terhadap pribadi beliau. Itu karena kita selalu naik di Komal Kristen, kafir laknatullah, selalu menjual nama Bang Zuma, dibilang guruku. Itu Bang. Tapi sebenarnya mereka semakin mengolok-olok Bang Zuma. Gini. Bukan kita yang naik di situ, bukan saudara kita yang naik di situ yang diolok-olok. Bang Zuma yang diolok, pribadi Bang Zuma. Makanya. Tapi apa yang terjadi Bang? Bunda-bunda. Caranya jangan. Saudara kita tidak tahan dengan olok-olokan tersebut. Tolong yang lain di mute. Saudara kita tidak tahan. Mereka mengolok-olok Bang Zuma.
Akhirnya apa? Saudara kita tadi bukannya mau naik diskusi atau mau gimana, cuma menghujat pribadi mereka. Saya dengar langsung. Malah sampai di situ ada 2 wanita penghujat. Tapi saudara kita membalas dengan hujatan pribadi dengan berkata kafir itu sebagai LONTE. Tapi tanpa disadari itu semakin membuka pintu, membuka luang mereka memframing. Karena saya tahu pasti mereka merekam. Kalian tahu apa yang mereka katakan? Wahai muslim, inilah murid-murid si Suma. Inilah ajaran si Suma. Menghujat pribadi kami. Coba. Jadi tolong, walaupun Bang Suma bercanda, sebenarnya saya tahu. Jadi janganlah kita selalu membanggakan diri kita sebagai murid-murid Bang Suma, kita memanggil beliau guru. Bahkan ada yang curhat dengan saya, tidak bang, Bang Suma mengajarkan kita. Aduh, Bang Din. Kalau penghujat kita harus balas dengan tegas. Iya, tegas bagaimana dulu? Apakah pernah Bang Suma mengajarkan kita menghujat pribadi? Bang Din. Saya tidak sependapat dengan itu, Bang. Kafirnya pun mereka, Bang. Mereka juga ciptaannya Allah, Bang. Bang Suma tidak pernah mengajarkan kita membalas hujatan mereka dengan hujat pribadi mereka, Bang. Ya Allah, Bang Din. Jadi tolong saudara-saudaraku. Bang Din. Banyak Bang saudara-saudara kita seperti itu, Bang, selalu menjual-jual Bang Suma. Saya bangga. Wahai oten-oten, lawan ke gurunda kami. Saya bangga. Kalau di internal nggak apa-apa, Bang, kita panggil boleh gurunda. Tapi tolong jangan. Sudah Bang Den, itu Jangan, Bang, karena ini sering saya dapatkan seperti itu, Bang. Bawah itu nggak enak sekali, nada usah Bang, sudah cukup, Bang. Sudah, Bang Itu Den. yang Iya. berbicara Kita itu kan ingat, hanya Bang. segelintir orang, Bang, bukan semua. Nah itu, ini di bawah Saya tapi yang bangga, semua nggak bagus. Iya, makanya saya berbicara seperti ini. Semoga yang pernah berbuat seperti itu mendengar. Ya, Itu, Bang, sudah tujuan Bang, saya hanya sudah itu, Bang, Bang. sudah Iya, Bang. udah, Bang, Iya, Bang. lanjut, saya minum. Sudah Bang, sudah Bang, nggak enak Bang. Saya bangga, walaupun saya dihujat bagaimanapun, saya tidak akan bagaimana juga. Karena saya nggak pernah masuk ke oten-oten. Oten-oten yang masuk kadang ke tempat kita, ngapain kita masuk ke tempat oten? Udah tahu gitu. Mana ilmu kita juga jengkal nanti cuma. Benar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Dati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda panca Kak Novi. Iya, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Aku diundang tadi sama Kak Wanita Tangguh, Bang Titisan. Siap. Artinya begini Bang, di Komal Titisan ini kan kadang saya sudah bikin daftar list sahabat-sahabat Titisan yang sering membantu sebagai narasumber. Jadi Bang Slow Profile ini salah satu juga narasumber tatkala Masya Allah, masih fakir, Abang masih fakir. Artinya kita saling membackup tatkala kita menghadapi teman-teman Oten yang sering naik di sini. Jadi banyak tingkatan teman-teman Oten yang sering, bahkan sampai kelas pendeta kita sudah pernah hadapi di sini. Dan alhamdulillah Komal Titisan ini di backup oleh gurunda-gurunda yang lain, seperti banyaklah yang saya sebutkan satu-satu. Dan itu harapan saya, kita sesama muslim kita saling membackup, saling mengisi. Harapan saya ya, tatkala saya mendengarkan. Netizen Ya. banyak yang minta naik, ini tunggu dulu kah? Porsinya dikasihkan 2? Prioritas Kristen aja dulu Bunda, kita prioritaskan kalau Kristen begitu. karena Makasih, waktu saudara. kita ingat waktunya Bang Zuma, karena memang dari pesan saya dari Bunda Nora, Bunda Uni Rifa, saya pernah berpesan di awal sebelum saya ketemu di Api Sulteng. Memang saya sudah pesan di Komal ini, tolong Bang Zuma turun juga di Komal-Komal menengah ke bawah, artinya level-level menengah yang dimana sesama jalur memperjuangkan kebenaran Islam melalui dialog lintas agama. Minimal permintaan saya kemarin saling menyapa. Bang Zuma saling menyapa, itu aja. Persoalan mungkin ada kesempatannya Bang Zuma bernarasi untuk berdiskusi, itu syukur alhamdulillah buat kita. Jadi kan kita belum tahu ini waktunya Bang Zuma, apakah bisa dia sempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama teman-teman Kristen yang sering main di sini begitu.
Seperti itu Bang Din ya. Bang Din kita salam kenal ya sama-sama. Bang Din mungkin dari Makassar kalau tidak salah, saya dari Sulawesi. Saya dari Sulawesi Tengah, Bang. Sulawesi Tengah. Izin saya turun Bang, karena banyak kasihan teman-teman yang tidak paham narasi saya tadi. Mungkin mereka salah pengertian. Iya. Ya, Afwan Bang Din. Terima kasih Bang Din ya, mohon maaf Saya dengar kata-kataku ya nama Bang Bang Din. Din itu dari si wanita tangguh. Saya di sini bukan mau cari panggung teman-teman, bukan mau cari perhatian. Saya ini siapa sih saya ini? Tahu Pak, tahu. Iya. Saya minta Karena maaf saya ya cuma Pak melihat kalau ada fakta salah ya yang Pak ya. ada gitu kan. Ya Bang Din, dia tappingnya nggak enak Saya izin di bawah aja Bang, kasihan teman-teman di bawah. Iya. Makasih ya Bang Din. Tidak paham apa yang saya sampaikan tadi. Oke, saya persilakan ya teman-teman dalam Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada gurunda juga saya ini. Bang Loding, naik Bang Loding. Bang, teman-teman yang lain tunggu ya, kita giliran-giliran ya. Giliran-giliran ya. Abang titisan, ini tak kasih kursi 2, tapi yang Muslim minta masuk, jadi aku masukkan, tak kasih 2 sebat hotel kan? Kristen aja, Kristen aja yang naikkan. Assalamualaikum Bang Mandru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Gimana kabar? Bang Zumanya lagi terima telepon ini Bang. Kita juga paling tidak buat teman-teman Islam saling menyapa, baru kita gantian kursi untuk teman-teman Kristen ya. Gitu. Saya di bawah ini ada saudara saya namanya Pastor Loding juga. Beliau adalah salah satu supporting saya di Komal ini ya. Banyak kadang ada Bang Bisma, ada Kang Angon yang saya sebutkan satu-satu, ada Ustadz Al Minangkabawi ya. Ini yang teman-teman yang sering membackup ini sekedar penyampaian ya. Bang Ingat Aku, Slow Profile, banyaklah teman-teman yang mungkin Bang Munte ya, Bang Munte sering, ini salah satu teman-teman yang membesarkan juga di awal-awal Komal Titisan ya. Saya tidak bisa melupakan teman-teman semua sehingga bisa seperti ini. Iya. Ini siapa tamu kita nih? Selamat pagi, assalamualaikum, Joilko. Belum normal akunnya, dia masih melayang-layang ini sini. masih ini jaringannya belum kuat. Jadi gini saya sekedar masukan, kalau misalkan sebentar ada perdiskusian, artinya sudah mulai diskusinya. Dimohon nanti kalau misalkan Bang Zuma bernarasi, teman-teman yang lain di mute. Karena begini, karena kalau Bang Zuma bernarasi itu kan kita penuh konsentrasi ya, jangan sampai di pertengahan Bang Zuma ngomong ada yang nyeletuk, itu nanti buyar lagi nanti konsentrasinya Bang Zuma. Jadi diharap kalau memang ada yang pengen mau disampaikan, satu orang saja yang izin sama Bang Zuma, nanti satu orang juga yang berbicara supaya lebih bagus. Jadi jangan baku tabrak-tabrak begitu. Siap. Ya, jadi ya karena enak kalau Bang Zuma bernarasi itu enak. Jadi kita lihat juga di room-room lain kan, di sebelah kalau Bang Zuma lagi berbicara semua pada mute. Kalaupun ada yang berbicara paling moderator satu orang yang menyampaikan atau menyapa tamu, supaya jangan bertubrukan. Jadi kalau misalkan ada tamu cukup satu orang yang menyapa. Siap. Ya, begitu Bang Titisan, sekedar masukan Bang. Teman-temannya mohon maaf ya. Siap Bang. Itu pengetahuan buat saya Bang. Saya terima masukannya. Iya. Enggak kita ya supaya kita bisa nyimak dengan enak. Sepakat saya situ ya. Iya. Ya, saya mute ya. Disapa dulu Bang Zuma, siapa tahu sudah. Ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum. Oh lanjut belum. Iya. Cari Oten, karena tadi kan pesannya Bang Zuma naikkan dulu Oten. Biarkan Oten dulu standby, yang jelas ada Otennya satu atau bagaimana, dinaikkan dulu. Silakan host lanjut. Ya saya filter dulu karena mereka di tappingan nggak sebut Kristen ini. Selamat pagi Zakesu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Mau ketemu Bang Zuma aja. Selamat pagi Slow Hang. Selamat pagi Slow Hang.
3 kali saya sapa nggak jawab, saya turunkan ya teman-teman. Ya gitu. Mantap, Iya. Bos. Saya sapa satu-satu ya kan. Jadi izin dulu. Jadi yang di bawah itu yang di typing, kalau muslim jangan dulu minta minta naik. Diprioritaskan dulu untuk Kristen. Jadi minta tolong yang muslim jangan dulu minta naik. Kalaupun Anda ingin menyapa-nyapa Bang Zuma itu nanti ada waktunya dan tempatnya. Jadi Bang Zuma tadi kan menyampaikan bahwasanya dia kayaknya mau pingin diskusi ya. Disuruh naikkan Oten. Jadi yang di bawah itu minta tolong prioritas Oten dulu. Silakan Oten minta naik, yang Islam tahan dulu, begitu. Oke. Lanjut host. Bang Ayah, Islam atau Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh ya, oke. Salam dari Brunei Darussalam. Salam. Ya. Tabuan Adinda, Abang Zuma dan saudara-saudaraku yang ada di koma ini, ya saya ucapkan semoga panjang umur, murah rezeki, berkah selalu. Ya, kami pribadi saya dari negara Brunei Darussalam sangat-sangat mendukung perjuangan kalian semua, ya sangat-sangat mendukung. Ya, di negara Brunei ini sedikit cerita ya Bang Titisan, ya. Siap, Bang. Ya, di negara Brunei Darussalam ini Oten itu sudah berkurangan, ya, sehingga kan gereja Katolik dengan Protestan ada yang sudah dijual. Oke. Iya, betul. Terima kasih informasinya. Syukur alhamdulillah ya. Selamat pagi Alfurum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Bang Alfurum? Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Iya. Teman-teman Kristen saya persilakan ya, teman-teman Kristen. Bang Yopi, naik Bang Yopi. Mungkin dari Kristen ini. Assalamualaikum Bang, selalu kepo. Selamat pagi Bang. Selamat pagi ya Bang. Dari Kristen Bang ya? Saya Islam, tapi bisa saya sampaikan sedikit? Siap Bang. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ya. Apa yang mau disampaikan Bang? Gini Bang Titis, maksud saya kalau bisa Gerunda Zuma itu kelilinglah ke komal-komal semua komalnya Muslim biar mereka kuat dan bangga gitu. Jangan satu atau dua tempat aja atau beberapa aja, keliling aja. Masanya Bang Zuma itu kita tahu sendiri kan Gerunda. Jadi semua komal-komal yang Muslim tolonglah dimasukin biar mereka kuat. Itu aja Bang Titis. Terima kasih. Siap Bang. Makasih banyak ya. Turun ya. Iya oke Bang. Jadi ini kan salah satu terjawab semua permintaan Abang selalu kepo ini saya sudah sampaikan ya. Dan alhamdulillah Bang Zuma mungkin step by step ya, satu persatu mungkin dia mulai jalan dari komal ke komal menengah ya, kita anggap ada komal level atas ada. Saya identifikasinya seperti itu. Jadi ini sudah mulai ya, kita syukur alhamdulillah ada Bang Zuma kesempatannya seperti itu. Oke, saya sapa. Selamat pagi Abang Pendeta Arus. Selamat pagi Bang. Pagi.
Oke, apa kabar Bang? Baik, aku di Jamba ini ya. Iya. Artinya mudah-mudahan Abang jadi perwakilan dari teman-teman Kristen ya. Gitu. Iya, sambil menunggu Bang Zuma. Ya, teman-teman Kristen yang lain saya persilakan ya. Saya persilakan. Sama Zuma ini udah sering dulu aku zaman Zoom hampir tiap hari. Iya. Kalau si pendeta ini sudah tidak asing lagi, Bos. Iya. Betul. Selamat siang, Bang Pendeta. Siang. Iya. Ini ada tema di atas di samping ini, menuhankan Yesus sama dengan sesat, tanda tanya. Iya, betul. Setuju. Iya, bisa dijelaskan Pak setujunya di poin yang mana? Baik, karena gini, kekristenan, ini kan kita ngomong kita beda ya. Saya, kekristenan, Yahudi, Islam itu hal yang beda. Nah, ketika saya ngomong itu lebih enak dong, berbeda. Nah, kekristenan itu memang bukan agama. Nah, kenapa bukan agama? Banyak orang Kristen ngomong begitu, tapi nggak paham. Agama itu apa? Punya kitab, menuhankan, menyembah. Nah, itu memang agama begitu. Tapi kekristenan makanya saya setuju. Menuhankan Yesus sesat setuju. Karena kekristenan itu tidak menuhankan siapa-siapa. Tuhan ada, Tuhan punya, tapi tidak dituhankan. Kekristenan itu adalah Adam yang semula. Dulu kan rencana Tuhan menciptakan Adam kan untuk menikmati bumi, ada roh Tuhan di dalamnya. Nah, ketika Adam jatuh, timbullah hukum-hukum terus yang selama ini disebut agama kan. Nah, ketika ada manusia Yesus, caranya Tuhan nih mau menarik lagi manusia kepada pemaksutan yang semula. Ketika menerima Yesus, roh ilahi itu ada dalam diri kita. Jadi kekristenan itu adalah menghidupkan ilahi dalam diri kita, bukan agama. Nah, agama itu kan hasil abad kedua ke sana. Ada gereja, ada paus, ada genom. Nah, itu sebenarnya atribut budaya. Nah, kekristenan itu adalah menghidupkan ilahi dalam diri kita. Jadi sedang ngomong lagi Yesus siapa, udah ngomong lagi. Itu dulu Bang. Oke, terima kasih Pak. Saya tangkap poinnya. Saya memperkenalkan diri saya nama saya Amir Hamdani, saya Islam dan Tuhan saya adalah Allah. Sedangkan pemahaman Bapak itu mengatakan Tuhan ada. Tuhan yang seperti apa Pak, atau namanya Tuhan Bapak siapa Pak? Oke, baik. Tuhan itu sebelum berkarya kepada manusia itu sama. Kemarin Juma sudah ngomong, Tuhan itu tidak bisa dinilai, dia maha ini. Sama, tapi berbeda ketika berkarya. Kalau di Yahudi ada Taurat, ada Musa. Nah, kalau abang tanya ke saya, Tuhan itu siapa? Bagi saya nih, Tuhan itu nggak ada namanya. Karena mulut kita ini diciptakan kemudian, baru Tuhan, ya kan? Masuk yang baru kemudian ngomong yang diciptakan namanya siapa? Jadi, bagi saya dia nggak ada namanya. Kalau toh ada nama, dia hanya penitipan saja. Misalnya nih, kalau di Islam Allah, kalau di Yahudi Yahweh, itu hanya penitipan. Tapi nama dia sebenarnya dia sangat tidak bisa disebut dengan nama. Oke, baik, terima kasih. Izin Bapak saya sapa dulu saudara saya Kobeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Pendeta Arus. Siap. Salam. Silakan dilanjut saudaraku. Izin kok. Iya. Lalu definisi kata Tuhan itu sendiri kan dari bahasa Indonesia Pak. Setuju nggak Bapak? Betul. Begini, definisi kata Tuhan itu sedangkan kalau itu beda Bang, beda, rancu. Tapi kalau mau menyamakan ya di KBBI, tapi kalau di kitab, apalagi LAI, itu sudah beda Bang. Itu sudah intern. Makanya kalau di ranah dialog, orang Kristen yang tidak Yahweh mesti kacau. Bagi saya kata Tuhan di Lukas, telah lahir di kota Daud, Tuhan itu salah. Itu kan kurios, bukan yang dimaksud Bapak, bukan. Ini dulu, semoga membukakan pikiran. Maaf, mau tanya, Bapak yang Iya. kita ini Islam Kristen sih?
Gimana? Bapaknya Islam Kristen. Saya Kristen. Oh Kristen. Kristen apa Pak? Protestan ke Katolik Pak? Kalau dulu saya GJKI itu Protestan sih masuknya. Tetapi itu kan cuma organisasi. Dalamnya harus sampai kepada kedalaman. Saya mau tanya, Bapak definisi mengenal Tuhan itu dari mana Pak? Definisi mengenal Tuhan dari mana? Kalau kamu tanya saya, dari mbah saya. Kalau kamu Dari tanya, Mbak saya. mbah saya kan Berarti pendeta, bukan ya. Bapak berarti mengenal Tuhan bukan dari kitab atau ajaran-ajaran apa seperti itu Pak? Ya itu antara lain dong, antara lain. Kayak kamu misalnya, kamu kecilnya Islam ya, tahu Islam kan? Dari siapa? Dari Enggak Pak. Enggak. Bapak saya itu mantan Kristen juga. Oh, ya saya ini juga kalau dikenalkan definisi Tuhan dari Quran dan hadis gitu. Oh, kalau Saya itu mengenalnya maksudnya, itu bukan bapak saya yang mengenalkan Tuhan Oke. itu gitu loh. Kalau mbak saya keturunan Sunan Kalijogo malah. Nah, saya mengenal Yesus. Enggak, saya tanya bapak itu mengenal definisi Tuhan yang bapak sembah itu dari mana? Nah, iya kan tadi Anda bilang dulu mantan Kristen. Nah, mbah saya dulu masih keturunan Sunan Kalijogo. Bukan, saya tanya bapak, bukan saya tanya keturunan bapaknya bapak atau kakeknya bapak, bukan saya tanya bapak, saya tanya bapak gitu loh. Nah, iya sabar no. Orang berkalimat itu kan sabar. Anda kan bicara dengan saya sabar. Iya, enggak Pak, bahasa saya memang begini Pak, karena saya orang Batak, memang begini bahasanya nggak bisa berubah. Saya orang Dayak. Logatnya pun nggak bisa. Oh, iya. Orang Dayak lebih keras Pak. lagi. Maklum Pak, maklum kan namanya Batak itu kan seperti ini Pak bahasanya. Saya minta maaf Maklum kalau kan, saya saya- kasar. Saya minta maaf kalau Saya bertanya panjang. dengan Bapak, mohon maaf, saya bertanya dengan Bapak. Definisi Bapak mengenal Tuhan tuh dari mana gitu? Oke, saya dari kakek saya, habis itu di gereja baca-baca kitab, habis itu dari Alkitab, habis itu sekolah, habis itu dari hati saya. Ya, yang penting kan dari hati, bukan dari pengetahuan. Oh begitu, berarti dari hati ya Pak ya. Berarti kan Bapak mengenal Tuhan itu definisinya dari Alkitab juga ya? Oh, jangan bilang Alkitab. Alkitab itu bahasa Iya buku Islam, jangan, nggak boleh, nggak boleh. Bibel. Oke, saya sapa dulu ya. Latif Lion kalau bisa naik di atas Latif Lion daripada tapping di bawah. Buat teman-teman Kristen, ketimbang tapping di bawah, saya persilakan naik di atas. Sebentar lagi Bang Zuma mungkin sudah on untuk kita diskusi bersama-sama. Saya sapa dulu ya, Bang Sahram. Selamat pagi Bang, menjelang siang. Bang Sahram, udah maaf ya Bang Sahram, udah. Jadi gini teman-teman, sedikit pengetahuannya bahwa Bang Edi ini sebenarnya Kristen Syariah. Ada aja. Jadi gini, aku ngomong sama Kanopi, tak peringatkan jangan pakai nama Islam, nama Quran buat Kristen. Alkitab itu bahasa Quran, nggak boleh. Iya kan saya Benar nggak, baru tahu teman-teman? Bapak yang bercakap seperti itu. Setahu saya di Komal-Komal mereka mengatakan itu Ya. Alkitab gitu. Makanya turuti yang Ayat-ayat benar. begitu kan. Turuti yang benar, kamu harus belajar dulu Terima sama kasih Pak ustaz-ustaz Pendeta. ini. Ya terima kasih Pak Pendeta ya. Mohon maafkan saya saudara saya, Bunda Novi. Biar saya yang Sama lebih pintar saya ya. Gue mau tanya, Bang Juma, tolong Ya. sebutkan. Gue bilang gitu ntar. Kan itu perdebatan Kristen sama Islam. Iya, gue nanya. Gue seolah-olah gue nih Kristen gitu. Gue mau nanya, sebutkan. Gue bilang ntar. Apa namanya silsilahnya Paulus. Emang mau tahu? Paulus. Ya lo Kristen maka babi. Enak aja. Gini, kekristenan itu tidak ada habib-habiban. Paulus, Yohanes itu nggak penting. Kekristenan itu roh ilahi dalam diri kita. Kita nggak ada urutan. Wah, ini Paulus, ini Yohanes. Mereka itu sama dengan saya. Yang ada, yang ada tubuh dan kepala. Jadi Paulus. Selamat pagi menjelang siang Bang Kris.
Yo, selamat pagi Bang. Iya. Assalamualaikum Bang. Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang, Kristen. Oke, terima kasih ya. Kristen ada 2. Assalamualaikum Bang Zuma. Sudah monitor. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Ya, Bang Zuma. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma di sini sekarang stay ada saudara kita dari Kristen, Bang Kris dengan bersama Pendeta Arus dan juga ada gurunda-gurunda saya selaku narasumber yang sering mendukung Komal ini, ada Bang Benny Lim, ada Bang Slow Profile yang sering membackup Komal ini, Bang Zuma. Seperti itu, Bang. Masya Allah. Iya, silakan. Sorry, maaf tadi kelamaan teman-teman. Ya, maklumlah namanya juga kurir kan ya, penyampai firman kemana-mana jadinya kayak gini. Silakan. Ya, Bang Kris, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Kris. Kita Bang Kris dulu ya, Bang Pendeta ya. Bang Kris. Ya, pagi, selamat siang Bang Zuma. Ya, selamat siang. Ya, siang, Saudara Kris. Iya, gimana? Saya mau bertanya. Siap. Menurut Al-Quran itu apa alasannya Nabi Isa itu dan mau dibunuh begitu? Baik. Masya Allah. Kalau saudara membaca surah Maryam, di sana itu orang-orang Yahudi mempertanyakan kemudian keberadaan ibunya. Jadi yang pertama dihujat itu adalah ibunya. Yesus Isa itu belakangan. Ibunya dulu yang dihujat. Nah, kesalahan fatal yang dilakukan kemudian oleh orang Kristen dalam hal ini, maaf ya, itu tidak ada pembelaan terhadap Maryam yang dituduh sedemikian rupa terhadap dirinya, yaitu sebagai seorang pezina. Anda coba sekali-kali baca Talmud, kalau nggak bisa coba di Google. Talmud saya yang baru ini baru mau datang, insya Allah bulan ini sudah datang. Di situ bagaimana Maria itu dianggap sebagai perempuan yang layaknya disebut hewan. Kemudian dia berzina dengan salah seorang pezina, yaitu dari tentara Romawi. Nah, hal ini terekam dalam Al-Quran ketika kemudian orang-orang Yahudi menuduh bahwa Siti Maryam ini adalah pezina, sehingga Siti Maryam ini kemudian itu mengasingkan diri jauh dari perkampungan. Fahamalat fantazarat, itu kata Al-Quran. Tabasat bihi makanan qasiyah. Nah, seperti itu dalilnya. Jadi Maryam setelah datang Roh Kudus kepadanya, ya Maryam, Allah menghendaki engkau hamil. Lalu Maryam mengatakan, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bagia. Bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Aku bukan pezina. Lalu Roh Kudusnya berkata apa? Kazalik, hal ini kata Roh Kudus, yang akan kamu alami ini, Rabbuki huwa alayya hayyin. Mudah bagi Allah, mudah bagi pencipta untuk membuat kamu hamil, mudah sekali bagi dia. Kata Roh Kudus, walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna, agar Tuhan menjadikan satu tanda kebesaran bagi manusia. Jadi tujuannya kemudian memberikan Isa lahir tanpa ayah, agar manusia itu memuji Allah, melihat kebesaran Allah, bahwa rupanya Allah itu tiada yang tidak bisa buat dia untuk ia ciptakan. Nah, apa yang terjadi? Maryam kemudian karena dia adalah orang yang soleha, mentaati dan mendengarkan itu. Mau tidak mau dia percaya, karena ini datangnya dari Roh Kudus. Hamil, singkat cerita. Lalu kemudian mengasingkan diri. Nah, setelah anaknya ini kemudian anaknya ini dilahirkan, barulah datang ke perkampungan. Di sanalah kemudian Siti Maryam bertemu dengan orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu. Apa kata mereka? Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyah.
Maryam kemudian membawa bayi itu dan menggendongnya di tengah-tengah perkampungan. Lalu mereka, orang Yahudi bertanya, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asauin wa makanat ummuki bagiya." Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk akhlak, buruk peringai, jelek sikap, dan ibumu bukan seorang pesina. Kenapa kamu bisa punya anak? Kenapa kamu berzina? Ini adalah sesuatu yang sangat mungkar. Lalu Maryam mengatakan apa? Fa'asyarat ilai. Itu kata Maryam, bicaralah sama anakku. Lalu kemudian orang Yahudi berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi yang masih ada dalam ayunan? Nabi Isa kemudian bersuara. Bayi ini mengeluarkan suara membela ibunya. Hai kalian, inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Di sini mereka murka. Bayi ngomong, dia mengatakan aku adalah Mesias yang diutus kepada kalian, menjadikan aku nabi untuk kalian, memberikan Injil kepadaku untuk kusampaikan kepada kalian. Mereka murka dari sejak semula, murka kepada ibu Maryam, murka pula kepada si bayi ini. Enak aja kami menunggu raja besar, bukan menunggu anak hasil zina. Dari bayi aja Nabi Isa udah ditolak. Ini Abdullah, aku ini adalah utusan Allah, aku ini adalah hamba Allah. Kalau dalam Amsal 3 nomor 11-12, aku ini adalah anak Allah. Kalau kaidah di dalam kitabnya orang Kristen, aku ini anak Allah, aku ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Orang Yahudi tidak percaya itu. Marah mereka. Ketika itu Nabi Isa melanjutkan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku sebagai nabi, pembawa jalan kebenaran kepada kalian. Seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Allah memerintahkanku kemudian untuk ibadah, menjalankan syariat selama aku hidup. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Semakin menjadi-jadi kemudian kemurkaan dan kemarahan beliau. Marah orang-orang Yahudi sampai kepada beliau besar. Nabi Isa kemudian melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Mereka semakin tidak percaya, mereka semakin marah, mereka semakin murka. Maka apa yang terjadi endingnya? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pembangkangan orang Yahudi Bani Israel ahli kitab kepada Nabi Isa alaihi salam berujung kepada niatan untuk membuat makar, membuat kejahatan. Maka Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Kejahatan mereka dibalas oleh Allah. Mereka berniat membunuh Nabi Isa, mencelakakan Nabi Isa alaihi salam, tapi Allah kemudian tidak mengizinkan itu terjadi. Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, jadi kecemburuannya karena mereka melihat Nabi Isa ini anak haram, anak zina. Kok bisa? Beratus tahun kita menunggu Mesias, kok yang datang yang kayak gini? Tempe tahu sudah gitu basi. Yang kita tunggu itu yang kayak Nabi Musa, yang kita tunggu itu yang kayak Gedeon, yang kita tunggu itu kayak Zebedeus, yang kayak Hezekia, yang kayak Daud, kayak Salomo. Ini yang datang kok tanpa ayah. Bapak tirinya pun cuman tukang kayu. Apanya ini? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Kamu bukan Mesias, kamu bukan yang kami tunggu, kamu bukan yang kami tunggu. Akan tetapi zaman hari Nabi Isa justru semakin hebat, memperlihatkan, membangkitkan orang mati, membuat tanah liat hidup jadi burung dan seterusnya. Mereka semakin panik. Aduh, bahaya ini. Dia tidak bisa membuat kita terhindar dari penjajahan Romawi, tapi di mata lain dia hebat. Gimana ini? Sepakatlah kemudian mereka membuat makar untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Seperti itu ceritanya. Oke, baik. Berarti Nabi Isa itu dikejar-kejar ke itu Bang ya, karena bermukjizat lah, begitu. Seperti itu Bang. Aku boleh nggak? Aku. Sebentar, saya masih ada satu pertanyaan lagi. Bisa ya Bang Zuma? Iya, silakan. Oke, Bang Zuma, menurut Bang Zuma dan menurut dari Al-Quran, apakah Nabi Isa itu menikah? Gitu.
Silakan Bang Juma. Kalau di Al-Quran itu tidak ada diterangkan kemudian Nabi Isa itu menikah pada masa kemudian beliau datang. Tidak ada. Ulama mengatakan Nabi Isa nanti menikah setelah kedatangannya yang kedua. Seperti itu, Bung. Tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa itu menikah pada saat beliau datang mengajarkan Injil. Oh, berarti Nabi Isa itu tidak ada keterangan bahwasannya menikah gitu ya Bang Juma. Pada saat kemudian beliau datang, penginjilan itu tidak dikatakan bahwa beliau menikah pada masa itu. Ulama ada yang mentafsirkan bahwasanya Nabi Isa kelak nanti menikah kedatangannya yang kedua. Seperti itu, Bang. Oke, aku ya. Bro Suma, halo Ya. Bro Suma. Bro Suma, semangat Siap. bro. Aku seneng, aku mendukung kamu. Aku nggak nanya-nanya, nggak kritik. Pokoknya kamu maju seneng. Sip. Iya, makasih. Kapan ke Jogja mampir? Iya, nanti. Insya Allah. Ya. Nanti kita safari, Bang Edi. Kamu bilang Yesus tidak menikah, itu bagus itu. Aku senang, pokoknya aku senang. Terus di kaidah Kristen ada kata anak Allah, kamu bisa paham, itu bagus. Itu namanya netral. Saya malah suruh abang jotos aja tuh Kristen yang bego, Kristen yang nggak pinter, jotos aja. Maksudnya serang dengan ilmu. Lanjut, tak dukung. Iya, Masya Allah. Thank you. Pinjam kursinya ya Bang, kalau sudah Bang Pendeta, kalau mungkin masih ada yang mau disampaikan. Oke, aku mau turun dulu karena aku buka warung. Yang jelas aku dengan Zuma, dengan Hendy itu sahabat sejak di Zoom. Yeah. Jadi nggak apa-apa. Kita ini biasa gitu, keras biasa. Tapi saya mencintai beliau. Zuma, Hendy, Riva, ya maju terus. Kristen jangan kemalasan, kalau memang ditanya nggak tahu, harus belajar terus. Oke, lanjut. Oke, makasih Bang Pendeta. Pendeta harus. Terima kasih Bapak Pendeta. Oke, Bang Kris sudah nggak ada lagi, Bang Kris yang mau ditanyakan? Ya, buat teman-teman Kristen yang lain, silakan tapping supaya kita naikkan. Kalau memang berarti nggak ada yang berani nih teman-teman Kristen yang naik ini. Jadi sudah 2 malam terakhir ini Bang Zuma saya live reply, biasanya itu banyak, tapi terakhir ini ada berpikir naik ke sini teman-teman Kristen. Iya, Masya Allah. Ya, assalamualaikum Bang Udin. Bang Krisnya turun ya? Mana tadi, Dit? Turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa dikatakan menikah dalam hadits itu nanti setelah beliau datang kedua kalinya. Meskipun ada di dalam Al-Quran diceritakan dalam surah apa ini? Di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan min qabluk wa ja'alna lahum azwaja wa zurriyah. Di situ dikatakan, sungguh aku telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad. Dan aku memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama terkait dengan Nabi Isa, itu nanti menikahnya pada saat kedatangannya yang kedua. Ya, betul. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Masya Allah, syukran. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa zurriyah. Jadi dia juga punya keturunan. Nah, kalau kita melihat di
Injil Thomas, Barnabas, Yesus itu memiliki anak bernama Justus. Dan kalau kita melakukan pendalaman materi, itu ditemukan sendiri di Bible ada indikasi Yesus itu menikah. Seperti itu. Tapi kita tidak sedang membahas itu ya teman-teman. Oke, maka saya sapa dulu Silakan. Bang Zuma ya. Selamat pagi menjelang siang Mr. Putin. Mr. Putin. Mr. Putin. Mr. Putin, saya minta maaf ya 3 kali saya sapa. Sini ada restoran dong, sini ada restoran. Ya, selamat siang dia Blog Glory. Sini, sini. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang dia Glory. Bang Glory. Bang Glory. Aduh. Bang Glory. Apa ini? Afrisa. Selamat malam Bunda. Malah ngocok telur. Ya, saya persilakan teman-teman Kristen, saya persilakan di multi ya supaya kita tahu siapa yang bisa berkeinginan untuk bisa diskusi sama-sama kita di atas. Saya persilakan teman-teman. Ada lagi. Easy going. Jujun. Selamat siang Bang Jujun. Bang Jujun. Selamat siang Bang Jujun. Saya Ginardo bukan Jujun. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa ini anak-anak? Ini berpikir ini oten-oten mau naik ini. Live reply aja mereka. Iya. Masya Allah. Artinya selama ini kan kita yang hadapi selama ini gurunda langsung ini yang. Masya Allah, siap. Bang Iwe STW, selamat siang. Bang Iwe. Bang Iwe. STW. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa ini? Reski Hajarsi, selamat siang. Narasi dulu mungkin Bang Zuma ya. Oh siap. Bang Bunda Reski. Aduh. Ada Bang Pastor di bawah ini. Ya, untuk yang bertanya di bawah, itu Bang Zuma asli atau KW? Asli, saudaraku, asli ya. Ini asli langsung ya. Jadwalnya memang syukur alhamdulillah jadwalnya hari ini di sini. Mungkin cuman ini ya. Sahabat donatur ya. Saya donatur juga, donatur saya ini. Oh, donatur ya Bang. Iya. Siap Abang Zuma. Kita lagi satu natur manusia biasa, natur kedua adalah malaikat maut untuk pastor dan pendeta. Pencabut nyawa nyawatin ini Bang Zuma. Iya, pencabut nyawa nyawatin. Tapi ada juga yang dikasih roh hidup, berpanjang hidup, setelah syahadat hidup lagi mereka, kembali lahir. Mati Mija. Lahir kembali kan?
Masya Allah, betul. Betul lah Bang Zuma. Tadinya mati hidup kembali. Mungkin bisa narasi dulu sedikit tentang tema kita, Bang Zuma. Temanya menuhankan Yesus sesat sama dengan sesat. Iya, baik. Ketika kita melihat kemudian dari aspek Al-Quran, kan Al-Quran ini datang untuk meluruskan semua pemahaman-pemahaman yang melenceng dari akidah yang diajarkan oleh para nabi. Dijelaskan kemudian di dalam Al-Quran pada endingnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanyalah inasan. Inasan itu identik dengan berhala. Artinya sesuatu yang disembah bukan Tuhan, tapi di luar daripada Tuhan itu sendiri. Wa iyad'una illa syaitan. Sudah setan, marida. Setan ini bukan hanya sekedar setan, tetapi setan ini justru adalah makhluk yang durhaka, yang terkutuk. Jadi yang mereka sembah itu adalah makhluk yang berupa setan, terkutuk lagi. Nah itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini Al-Quran datang menyelaraskan untuk kita pahami. Oleh karena itulah kemudian kita punya tugas untuk menyadarkan saudara-saudara kita kemudian untuk jangan mengajarkan menyembah kepada setan, mengatasnamakan Allah. Berhenti. Sembahlah setan itu mengatasnamakan Theos. Jangan mengatasnamakan Tuhannya umat Islam. Karena nanti akan Anda dikuliti oleh apologet Islam. Nah, tadi ada yang bertanya tentang Nabi Isa. Kenapa beliau ingin disalib? Endingnya kemudian mereka orang-orang yang menginginkan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus itu melakukan makar. Apakah Bible menggambarkan makar itu ada? Ada. Tertulis di mana? Di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka membuat makar. Apa ending dari makar itu? Apakah dibenarkan oleh Bible tentang Al-Quran ini? Yes. Di mana tertulis, Bang Zuma? Baca di Matius 27 nomor 18. Itu Allah mengatakan mereka membuat makar. Pilatus juga mengatakan memang betul mereka membuat tipu daya. Mereka dengki, mereka iri, sehingga mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjerat Yesus atau Nabi Isa di dalam hukuman kematian. Padahal umat Islam itu diajarkan, semisal di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Apa kata Allah di sana? Ini sudah sering saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Taurat, orang yang membenci hukum-hukum Allah dan membenci para utusan Allah. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Mereka yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Nah, kebetulan di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23 ternyata betul yang dihukum mati disalib adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Selangkah dari itu ternyata betul, Paulus pun mengiyakan. Galatia 3 nomor 13, rupa-rupanya yang digantung di pohon itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang permasalahannya muncul.
Ketika Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah pendosa besar, Taurat juga mengatakan yang disalib itu adalah pendosa besar. Kemudian perjanjian baru juga mengatakan pendosa besar yang disalib itu orang yang dikutuk. Maka 3 komponen yang menjadi gambaran diskusi kita sepanjang hari, di mana perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru kitabnya orang Kristen, dan perjanjian akhir sampai kiamat adalah kitabnya umat Islam. Tiga-tiganya mengiyakan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa yang Nabi Isa lakukan? Apa yang Yeshua HaMasyiah lakukan? Apa yang Yesus lakukan sampai dia sampai kepada level dikutuk oleh pencipta langit dan bumi? Adakah Kristen yang bisa menjawab ini? Paling-paling memelintir dalil. Ada, dia itu telah dinubuatkan. Kenapa enggak katakan ada pada saat dia mencuri keledai? Ada ketika dia memanggil ibunya dengan panggilan "Hai perempuan". Ada ketika dia kemudian mengutuk teman-temannya dengan mengatakan anjing dan seterusnya. Ada dengan melakukan sesuatu yang tidak benar dalam Yohanes 3 nomor 13. Ada ketika ia mengatakan seluruh manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dengan demikian dia mengatakan ibu yang melahirkannya adalah pencuri dan perampok. Kenapa nggak berani mengatakan itu semua? Kenapa justru terjun kemana-mana larinya? Oh, ada di Yesaya 53. Ada di Yesaya 9 nomor 6. Ada di Mazmur 8 nomor 22 dan seterusnya. Apa-apaan ini coba? Dia orang suci. Dia orang mulia. Hamba yang suci. Kisah para wartawan 4 nomor 30. Yesus itu adalah hamba yang suci. Kalau dia hamba yang suci, kalau dia di dalam Yohanes 3 nomor 16, Yohanes 16 nomor 4, kemudian di dalam Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya dikatakan sebagai orang yang dimuliakan Tuhan. Lalu kenapa dia terkutuk, Cak Ayu? Apa alasannya dia terkutuk? Rupa-rupanya penonton, tuduhan bahwa dia terkutuk itu karena menanggung dosa-dosa orang-orang Roma dan orang-orang Yunani, Cak Ayu. Bilang aja, untuk itulah aku datang. Kenapa nggak dibuat aja sekaligus? Untuk itulah aku datang untuk membersihkan semua dosa-dosa orang Roma Yunani. Dosa-dosa semua manusia di muka bumi ini. Biarlah aku mati terkutuk untuk kalian. Mana ada kayak gitu? Barang siapa yang percaya kepadaku mendapatkan hidup yang kekal. Jadi dia yang harus dipercaya, bukan wartawan lepas. Justru wartawannya yang memberikan informasi. Untuk selamat kudu wajib percaya kepada Sang Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Percaya kagak kalian? Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya enggak? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak kamu? Markus, percaya enggak? Martin, percaya enggak? Hah? Percaya enggak kalian? Mau bilang percaya, ketabok nanti, karena dia bukan Bani Israel. Terpaksa apa? Ambil Matius 28. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan firman yang Yesus sampaikan, Cahayu. Firman yang disampaikan Yesus itu
telah Yesus sampaikan sebelum terjadi tragedi penyaliban. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah berarti tuntas, tas sebelum Yesus terangkat ke langit. Sebelum Yesus kemudian ada tragedi penyaliban, seluruh firman telah Yesus sampaikan. Dan apesnya di antara seluruh firman itu tidak ada perintah Yesus kepada muridnya, pergilah kepada seluruh dunia, jadikanlah semua orang menjadi penyembahku. Nggak ada. Pergilah ke seluruh dunia, ajaklah semua orang masuk ke gereja. Tak ada. Pergilah ke seluruh dunia, ajak orang makan asu, makan babi. Tak ada. Pergilah ke seluruh dunia, larang orang bersunat. Tak ada ajaran Yesus yang Yesus sampaikan sebelum tragedi penyaliban. Percaya nggak kalian saudara-saudara Kristen kepada Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya kan nggak? Mau bilang percaya, terlanjur Kristen, bukan Bani Israel. Mau bilang tidak percaya, tidak dapat hidup kekal. Jadi gimana solusinya? Gila, pura-pura gila, atau gila permanen? Matius 28 Paman. Matius 28 itu nongol setelah tragedi penyaliban. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ya, keciduk yang mengaku diberi kuasa di dunia, di langit, di surga itu iblis. Tertulis di mana Bang Suma? Tertulis di dalam Matius 4. Di Matius 4 itu iblis datang kepada Yesus. Yesus! Ya Paman, Kadio, come here. Dengarkan saya. Kalau kau mengikuti saya, Sus, segala kuasa baik di langit maupun di bumi aku berikan kepadamu. Karena kuasa itu sudah diberikan kepadaku. Dan aku punya hak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ini kata iblis menggoda Yesus. Sus, Yesus, ya Paman, ayo tunduk samaku. Kuberikan padamu kuasa dunia, kuasa langit pun aku kasih. Tapi apa yang terjadi? Iblisnya tidak berhasil, kawan-kawan. Sampai tertulis di data 13 di Matius 4, iblisnya mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kira-kira waktu tepatnya mana nih? Iblis datang. Oh ternyata. Waktu tepatnya adalah ketika orang-orang Yahudi, imam Farisi dan semua yang berkongkol-kongkol tidak setuju dengan tindakan Yesus. Sepakat mereka membunuh. Iblis mengambil kesempatan itu, merasuki muridnya, merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama. Kalau ada Pak Bom-Bom di situ, Pak Bom-Bom juga dirasuki. Kalau ada RK hadir pada saat itu, dia juga yang dirasuki. Pokoknya semuanya. Pembela-pembela Kristen yang penghujat-penghujat Islam itu semuanya akan dirasuki oleh setan demi supaya Yesus ini bisa dibunuh. Kalau tidak dibunuh, karena dia jalan keselamatan, karena dia adalah jalan keselamatan, iblis tidak mau manusia itu selamat. Maka satu-satunya jalan, Yesus harus direcoki dakwanya. Iblis harus merecoki dakwah Yesus. Tidak bisa dibiarkan. Kita tidak bisa membiarkan iblis tidak bisa membiarkan manusia untuk selamat. Kita recoki. Semoga Tuhannya mengangkatnya cepat ke langit supaya kita hancurkan ini pengikut-pengikutnya. Betul, itu terjadi. Nabi Isa alaihissalam kemudian diangkat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saja muncul. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Yesus sudah terangkat, ini kok ada tiba-tiba muncul. Oh ternyata Yesus memang menasehati, mengingatkan muridnya. Murid-muridku, ya Paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku.
dan berkata, akulah Mesias. Alhasil, Galatia 1:12, Paulus ngaku dengan mulutnya sendiri, kawan-kawan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Anjay. Yesus manusia, Cahayu. Dan Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Menurut wartawan penulis buku Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, pada saat Yesus menyampaikan segala firman-Nya, ada nggak Paulus hadir di situ? Tak ada, Paman. Tak ada, Paman. Berarti firman mana lagi dan dari siapa lagi yang diterima oleh Paulus ini? Yesusnya sudah menamatkan ajarannya. Dia seorang guru. Rabam wamaran. Kau menyebut aku guru dan tuan. Dan itu katamu betul. Aku memang guru. Aku ini adalah rabi. Rabam. Aku rabi. Aku guru. Maka sebagai guru aku punya kurikulum. Kurikulum saya itu punya kisi-kisi. Punya sub materi. Dan semuanya kurikulum itu sudah kusimpulkan, kusampaikan kepada pengikutku. Sudah. Semuanya sudah. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Tiba-tiba saja sepeninggal Yesus ada yang bertemu dengan sang guru lagi. Akulah Yesus, sang Mesias yang kau aniaya. Murid Yesus yang dipercayakan kemudian, yang dinasihatkan, diberi wasiat, jangan kau percaya ya Cahayu, ya Paman, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia, jangan kau ikut dia, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia. Sampai hari ini keturunan ke-11 murid Yesus tak ada yang Kristen. Kenapa? Mereka tidak percaya. Lalu yang percaya siapa? Orang-orang di luar Yerusalem. Makanya Paulus ngaku nih, Galatia 1:15-16. Apa yang dikatakan? Awak keluar dari Yerusalem untuk menemui orang-orang yang tidak bersunat nonotnya. Orang-orang yang bersunat gak percaya. Lu siapa rupanya? Oh, saya menerima pengabaran Injil. Oh, sorry, guru kami sudah menyampaikan seluruhnya kepada kami sebelum beliau terangkat ke langit. Aku menerima dari sosok yang bersuara kepada aku dalam bentuk rupa cahaya. Oh, nggak boleh. Guruku itu datang nanti bukan dengan cahaya. Dia datang dengan lengkap jasadnya. Dan ketika ia datang di dalam Matius 24 nomor 30, seluruh manusia akan melihatnya. Bukan cuma kamu seorang dengan krumu. Semua manusia akan melihat ketika guru kami datang untuk yang kedua kalinya. Dia sebagai anak manusia lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Ketika ia datang untuk yang kedua kalinya. Yang datang kepadamu itu datang ke yang berapa kalinya rupanya? Ini bukan yang kedua kalinya. Lalu ke berapa kalinya? Kan guru kami cuma datang. Kedatangan yang pertama pada saat dia dilahirkan sampai usia 33. Itu kedatangan yang pertama. Kedatangan kedua nanti dia akan datang bersama dengan awan-awan dan juga diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Dan seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya dan tunduk menghormat kepadanya. Itu kedatangan yang kedua. Dia sendiri yang mengatakan. Matius 24 nomor 27. Matius 24 nomor 30. Dia datang lengkap dengan jasadnya sebagai manusia. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Dia datang lengkap dengan jasadnya. Jadi kedatangan guruku yang kedua nanti lengkap dengan jasadnya. Lalu yang datang kepadamu ada jasad nggak? Nggak ada sih. Lalu cuman suara aja dengan cahaya. Nah itu siapa? Yang datang itu siapa samamu? Ngakunya sih Yesus Kristus, tapi dia bukan manusia. Oh, guru kami manusia, bos. Guru kami manusia. Guru kami manusia.
Dan guru kami tidak suka musik. Guru kami manusia, dia anak manusia, naik ke langit dalam bentuk manusia. Yang datang samamu cahaya dan suara. Itu siapa? Cak Ayu. Yang jelas bukan manusia lah. Oh sudah, kalau bukan manusia, maka guruku mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat cahaya jatuh dari langit. Siapa itu? Iblis. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Silakan Anda cek dulu ya, Bang Suma. Iya, silakan cek data-data yang saya berikan tadi. Silakan, teman. Masya Allah. Lanjut. Selamat siang, Eskene. Adik Eskene. Bang Marwan, selamat siang, Bang Marwan. Bang Marwan. Ya Allah, teman-teman, ini yang naik mohon dikondisikan teman-teman. Izin host, my mom, selamat siang. Iya, oke. Aku Islam bang, turunin aja. Aku nyimak aja di bawah. Iya. Terima kasih my mom. Siap. Bang Marwan Syah. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Bang Marwan? Ada yang Alhamdulillah sehat. Kita lagi di Riau nih. Oh iya. Ada yang mau disampaikan Bang Marwan? Saya belum menyimak semuanya, saya baru masuk live. Jadi saya belum tahu temanya apa tadi. Saya belum menyimak apa temanya tadi. Jadi saya belum bisa menanggapi apapun. Saya cuma mau ngikut aja dulu. Saya nggak ngerti di mana tadi jalan ceritanya. Yang mau saya tanyakan mungkin ya berkaitan dengan di atas tadi, banyak orang yang menganggap bahwa Islam itu katanya bertawaf di Masjidil Haram itu mengelilingi Azharul Aswad, dan mereka beranggapan bahwa Islam itu kayak seperti menyembah batu. Gimana maksudnya itu? Bang Marwan ini Islam atau Kristen Bang? Islam. Oh Islam. Sebentar ya Bang, sebentar itu Bang. Saya sapa dulu Bang Yuda. Bang Yuda. Bang Yuda. Selamat siang Bang Yuda. Bang Yuda. Duh. Banyak yang mau naik tapi enggak. Ya gimana Bang Slow profile? Bang Slow. Ya, Bang Yuda naik Bang Yuda. Oh iya, Bang Yuda, selamat siang Bang Yuda. Bang Yuda, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam ya Bang. Saya cuma mau nyimak dulu karena mungkin nanti mau insya Allah bertanya lah ke Bang Zuma ya anunya. Seperti itu ya Bang. Ya, dibawa aja dulu Bang ya. Kita prioritas dulu Kristen Bang ya. Yang noise diturunkan aja Bang. Iya. Yang noise diturunkan aja. Ya, jadi saya sampaikan kepada teman-teman Muslim ya, bukan kita tidak menghargai antum semua. Saya ini bukan ustadz
Saya bukan ustadz. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang Islam, bertanya tentang fikih, bertanya tentang internal materi-materi syariat, muamalat, itu cari ustadz. Kita cari ustadz kita hargai, kemudian tupoksi mereka sebagai guru kita. Saya ini hanya seorang apologet jalanan. Tugas. Oke, selamat siang Bang Adam. Bang Adam. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Islam Pak. Turunkan aja Pak. Sebentar, Turunkan aja Pak. Oke. Bang Bonek. Iya, assalamualaikum Bang. Izin saya cuma mau sampaikan kalau Muslim gak usah naikin Bang. Kalau dia mau Oke. ini biar oten aja gitu Bang. Muslim masih aja bertanya. Oke. Saya Iya Bang, siap. Sehat selalu semua Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tolong teman-teman Islam, saudara-saudara kita Islam, kalau pertanyaan internal Islam kita tolong bagaimana kalau mencari referensi Saudara Marwan, ini karena ini dialog lintas. Saudara Marwan baca aja di dalam kitab Mazmur Bang. Kitab Mazmur 26 nomor 6. Orang-orang terdahulu juga itu mereka mengelilingi mesbah ketika mereka beribadah. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Izin host. Ya, teman-teman Muslim yang di bawah, mohon maaf, bukan tidak maksud menghargai. Ya, silakan Bang. Iya. Bukan tidak bermaksud menghargai atau bagaimana, tapi kalau memang naik ya mbok yo dikondisikan, jangan naik diem ataupun berisik gitu. Lanjut itu dulu. Oh, ada tamu. Bang Ye, selamat siang Bang Ye. Oke, selamat siang Bang Ye. Bang Ye. Di siapa Bang profil? Sembari saya cari di bawah ini. Siap Bos. Bang Ye, selamat siang. Monitor Bang Ye. Host izin diturunkan aja, sepertinya beliau tidak berkenan berbicara. Kepencet mungkin. Iya. Ya Allah. Ini kenapa Bang Zumat? Teman-teman ini ada banyak, ada 3 ini. Oh iya, siap. Bang Andi Anjas, selamat siang Bang Andi Anjas. Loh kok turun? Ya Allah. Oh iya. Bang Muhammad Gulo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Ini Bang, aku menanya aja tentang STT-nya situ. Kayak mana? Selamat siang Leon. Sebentar Kak. Selamat siang Bunda Leon. Orang gila semua. Ya Bang Muhammad Gulo, tentang STT Nias boleh saya tanggapi singkat? Itu sudah ada tim yang menangani di situ Bang. Kita pasrahkan aja pada pihak yang berwajib. Tim yang Mami San, selamat siang Mami Hasan. Ini aku nanya sama Mami San. Ya, selamat siang. Selamat siang. Oke. Ya, Kristen atau Islam Bang? Bunda? Kristen. Bunda Mami? Iya, Kristen. Oke, berhubung ada tema kita, dialog kita ini adalah menuhankan Yesus sama dengan sesat. Berhubung ada Bang Zuma, mungkin bisa dialog langsung atau mau berkomentar, diskusi langsung bersama Bang Zuma. Saya silakan Bunda Mami. Iya,
thank you. Ya, salam kenal ya untuk host. Siapa ya nama host ini? Bang Titisan, panggil apa aja nih? Titisan. Titisan. Iya, selamat siang. Selamat siang Bang Titisan. Selamat siang ini juru selamat ini mungkin ini namanya Bang Zuma ini. Terlalu ini kali ya. Terkenal ini hebat Bang Zuma. Terus yang luar biasanya nih teman-teman yang selalu bergabung ya. Ini orang Kristen semua ya Bang Host yang ikut semua ini sekarang ini. Nah, Muslim Bu, Muslim. Langsung to the point Bu. Bagaimana, Bu? Ada tema di atas. To the point, apa yang mau ditanyakan Bunda? Enggak, saya enggak maksud yang mau saya tanyakan Bang, bukan saya enggak mau tahu dengan judul, cuman saya ingin bertanya satu aja. Ini Kristen semua yang masuk sini Bang atau saya sendiri yang Kristen? Baru Bunda Mamin yang Kristen, Bunda. Oh gitu ya, cuman ya gini sih, maaf nih Bang Juma, saya salut lihat Bang Juma dengan kehafalannya luar biasa nih Bang Juma ya. Iya, silakan. Firman Tuhan ya, perjanjian baru, perjanjian lama tuh luar biasa untuk abang ya, luar biasa. Jempol 2 good. Oke lah. Saya hanya ini aja sama teman-teman ya. Khususnya untuk orang Kristiani ya, orang Kristiani khusus yang percaya kepada Yesus Kristus ya, percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh, dan ini udah dari hati yang paling dalam saya ya, meminta dan memohon, biarkan Bang Zuma berbicara apa yang Bang Zuma ketahui, apa Bang Zuma inginkan, apa Bang Zuma sharingkan, katakanlah ala-ala atau dasar pemikiran atau mungkin gaya cara atau yang dipercaya Bang Zuma. Tetapi untuk sesama kita orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, tetap bersatu, tetap mengasihi ya, tidak mundur, tetap maju dan tidak emosi, dan jangan terbawa masuk hati atau gampang diadu domba. Kita tetap menghargai, dan bila penting tidak usah ikut campur. Tidak usah ikut campur, biarkan mereka, khususnya Bang Juma, apa yang Bang Juma tahu, apapun ya, biarlah Roh Kudus yang berbicara untuk Bang Juma. Roh Kudus yang berbicara. Itu aja Bang Host. Boleh saya dikeluarkan, nggak apa-apa. Ya, itu aja, karena saya sudah saya nggak simpati dengan dengan gaya Bang Juma, apapun berbicara, apapun yang disampaikan. Saya hanya kasihan dengan orang Kristen ini yang punya ilmu, adu ilmu gitu. Jangan kita punya ilmu. Ya, punya ilmu, kita orang Kristiani yang kita punya ilmu, kalian jangan adu ilmu. Ya, menginjililah, penginjilan, kalau mereka terima atau tidak terima biarin. Jangan ngotot, jangan lawan Bang Juma, ngalah aja, mengalah aja kita. Pasrah sama Tuhan. Kalau memang kita salah atau benarnya Tuhanlah yang mengadili. Jadi curhat, Bu. Jadi saya minta untuk semua orang-orang ini bukan gereja untuk berkhutbah, Bu. Kenapa Ibu berkata seperti itu? Malu ya dengan keadaan kitab Ibu seperti itu. Jadi saya minta untuk orang Kristen jangan gabung lagi. Salah Ibu, nggak kayak gitu cara mintanya. Cara mintanya itu saya minta pada semua orang Kristen untuk ke Lembaga Bible Indonesia
menghapus semua istilah Al-Quran yang ada di dalamnya. Saya minta kepada seluruh orang Kristen agar menghentikan gerakan kristenisasi. Saya minta kepada seluruh STT untuk tidak lagi belajar tentang Islamologi. Itu yang betul. Kok minta kepada orang Kristen untuk tidak membantah? Loh, harus kalian membantah. Bukankah agama kalian itu diajarkan jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen? Enak aja. Emang gue orang bahlul? Kan ada perintah dalam kitab kalian tuh. Matius 8 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa. Berarti seluruh bangsa termasuk orang Indonesia dong. Jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi seperti kalian, yaitu Kristen. Enak aja. Ketika kalian menjual agama kalian yang dari barat ini kepada kami, ya kami harus periksa dulu dong. Periksa agamamu ini betul nggak? Kamu menjual sebuah keyakinan, kamu membawa sebuah keyakinan, kamu tawarkan keyakinanmu itu kepada kami dengan berbagai macam tipu muslihat, maka kami harus melihat ini mana titik benarnya. Jangan Anda pikir Anda itu sudah pada posisi yang benar. Justru musuh terberatmu itu adalah Bibelmu sendiri. Nih, tak kasih data. Percayalah kepadaku. Kata siapa? Kata Yesus. Percaya nggak kepada Yesus? Kalau Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nggak percaya kan? Nggak percaya kalian itu. Kalian itu anti Yesus. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu. Nah, ini kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan sabat, nyembah Elohim, mengitabkan kitab Taurat, sunat, tidak makan babi, mengajarkan hukum Taurat kepada seluruh orang, kepada orang Israel maksud saya. Kalau kau percaya kepadaku, kau harus menjadi Yahudi. Itu kata Yesus. Jika kamu percaya kepadaku, maka kamu wajib menjadi orang Yahudi. Wajib. Di mana tertulis? Yohanes 14 nomor 12. Wajib hukumnya orang yang percaya kepada Yesus tidak boleh jadi Kristen. Tidak boleh. Kalau percaya kepada Yesus tidak boleh jadi Kristen. Mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 12 dan juga Yohanes 14 nomor 15. Itu fakta. Itu ucapan Yesus sendiri. Lucunya orang Kristen ini tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Tinggal dinaikkan aja, Bang. Yohanes 14 nomor 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang kalian lakukan? Yang Yesus lakukan? Makan babi. Yesus lakukan enggak? Enggak. Tidak sunat. Yesus lakukan enggak? Enggak sunat. Tidak juga. Ibadah minggu. Yesus lakukan enggak? Ke gereja? Enggak. Ibadah minggu? Enggak juga. Yesus merasulkan Paulus? Enggak juga. Yesus mengimani kitab-kitab Paulus? Enggak. Yesus mengimani kitab Lukas? Enggak. Apa yang kalian lakukan? Apa? Enggak ada yang kalian lakukan yang Yesus lakukan. Justru yang melakukan apa yang Yesus lakukan umat Islam. Jadi jangan membohongi orang, jangan nipu orang. Cukuplah diri kalian nipu. Ya, kalau Anda mengatakan jangan mendengarkan, biarkan memang semua EGP itu derita kalian. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, pertanyaan saya, mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada? 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 Nggak ada, Paman. Nggak ada. Mana perintah Yesus untuk ke gereja? Ada? 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 Nggak ada. Mana perintah Yesus untuk meninggalkan hukum Taurat, kitab Taurat? Ada? Ada? Nggak ada. Ada perintah Yesus supaya ibadah minggu? Tak ada. Ada perintah Yesus supaya merasulkan Paulus? Tak ada. Ada perintah Yesus supaya mengkitabkan kitab-kitabnya Paulus? Tak ada. Ada perintah Yesus untuk makan babi? Tak ada. Ada kitabnya Yesus untuk menjadi Kristen?
Katolik, menjadi Protestan, menjadi Advent, menjadi saksi Yehova, Pantekosta, ada perintah Yesus? Tak ada. Lalu kalian ini siapa? Kalian ini siapa? Kalian percaya kepada siapa? Kalau percaya kepada Yesus, orang itu pasti menjadi Yudaism, menjadi praktisi Torah, tempat ibadahnya sinagoge, Tuhannya bernama Elohim, bukan Tuhannya bernama Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, orang itu pasti menjadi Yudaism, minimal dia menjadi Islam. Itu nggak ada Kristen dalam pengajaran Yesus, nggak ada. Kristen itu nggak ada dalam pengajaran Yesus. Siang malam, siang sore, pagi petang, Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus sibuk menjadi orang yang soleh. Ibrani 5 nomor 7, Yesus sibuk menjadi orang yang soleh. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus sibuk menjadi hamba Allah yang suci. Kalian siapa rupanya? Begitu saudara. Jadi kalau kalian panas saya membahas Al-Quran, membahas Bible, itu karena Al-Quran saya yang membahasnya. Paham ya? Demikian teman-teman. Selamat siang Bang Jack. Bang Dede, monitor. Oke Bang, slow profile. Mungkin Bang Zuma enggak, saya mau sholat Jumat dulu ini Bang Zuma. Mungkin bisa di posisi kita kayaknya kekurangan Sholat open. Jumat hari Sabtu sekarang. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Sama Bang, ini juga saya mau sholat zuhur. Iya, bentar lagi di sini masih sejam lagi Bang Zuma. Silakan diambil alih dulu teman-teman, sejenak aja, sebentar aja. Insya Allah siap. Iya, saya masalahnya bunyi azan saya gelisah tadi ini. Monggo. Silakan. Bang Titisan, kan waktu itu sudah pesen, jangan terlampau rajin sholat Jumat tuh biasa-biasa aja seminggu sekali, jangan rajin-rajin kali. Tidak. Soalnya masalahnya saya kan di dalam ruangan, jadi biasa kalau azan bunyi, saya kagak gelisah kalau sementara pandu komal. Begitu. Oh siap. Itu Bang Sendawa jadikan moderator sementara. Wah, siap. Iya. Oh enggak. Bang Zek, selamat siang Bang Zek. Ini Bang Zek ini naik tapi nggak ngomong, Bang Zek. Bunda panca monitor Bunda, diturunkan aja Bang Zek. Kalau nggak ngomong. Bang Slow sudah sudah moderator. Oh siap, terima kasih Bang Os. Oke. Ya Allah. Kok Bani dari tadi ku perhatikan senyum-senyum terus kok. Bang Linggar MS. Selamat siang, Bang Linggar. Bang Linggar monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Linggar izin noise banget Bang Linggar. Ya. Noise. Mungkin agak sedikit menepi atau bagaimana Bang Linggar? Bentar. Ya masih di kendaraan. Aman. Siap. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang Linggar? Ngikuti dulu, seneng aku. Oh ya siap. Ini kan menyediakan Bang Slow, tolong dipandu dulu ya Bang Slow, masalahnya nih. Siap bos. Ya, ini izin kalau memang tidak ada yang disampaikan, izin diturunkan untuk karena istriku terus pintu sholat. Oh siap bos. Ya Bang Linggar, izin saya turunkan Bang Linggar. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Kristen, Kak Ria, selamat siang. Kakak Ria, selamat siang, monitor. Aduh, kok aku ini? Oh, sepertinya kepencet beliau.
Nara Senja, selamat siang. Nara Senja monitor. Assalamualaikum. Tenggelam dia pun. Udah hilang. Teman-teman, selamat siang Bambang Trisaka. Ya Allah. Bang Seno ini lama-lama kayak ini, kayak apa? Kayak penjaga pintu minimarket. Selamat siang. Selamat siang. Siap kok. King of King, selamat siang King of King. Siang. Izin bertanya Bang King, dari Kristen atau dari Islam Bang King? Kristen. Oh siap. Ini ada tema yang di atas ini, silakan kalau mau ditanggapi atau ada pertanyaan silakan. Menuhankan Yesus mana sesat? Kalian yang sesat. Menuhankan Duh, Yesus kok turun? sesat. Temanya seperti itu. Dia turun kabur, tahu temanya itu. Kabur. Kok turun? Diturunkan atau turun dia? Gak tahu. Dia cuman mau ngatain doang. Kalian yang sesat langsung kabur gitu. Cuman mau ngatain doang. Oh. Siap. Bang Dani Tasmi, selamat siang, sama kayak namaku nih. Bang Dani Tasmi. Iya, assalamualaikum Bang. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Dani? Monggo. Enggak usah, ambil aja nanti zuhur. Sekalian Bang beli Adam nasi. izin. Bang Adam. Ya. Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Ada yang mau disampaikan Bang Adam? Saya mau nyampaikan untuk rombongan oten aja gitu. Jangan cuman mengandalkan iman, tapi enggak dipakai otaknya. Itu. Jadi tolonglah yang di bawah-bawah itu rombongan oten itu dicermati ucapan Bang Juma itu, dihayati, jangan berdasarkan doktrin dari gereja. Insya Allah omongan Bang Juma itu, bicara Bang Juma itu insya Allah itu penuh dengan kebenaran, berkah untuk orang umat Islam juga berkah itu. Itu aja Pak Ustadz, saya terima kasih banyak semuanya. Masya Allah, saya bukan dari Ustadz. saya dari Batam salam ya. kenal juga Bang Adam. Saya bukan Ustadz, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Ya, doakan kami juga ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adam. Masya Allah. Bang Epi Mul, selamat siang. Bang Epi Mulyadi. Iki nek sing takon barang Bang Benili miki keturunan Cina ya. Di bawah aja Bang. Ya gimana Bang Epi? Saya Muslim Bang. Saya standby di bawah aja. Oh siap. Terima kasih Bang Epi. Assalamualaikum. Bang Sif, monitor selamat siang. Selamat siang Bang. Assalamualaikum Bang. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli Madura Bang. Oh, Tretan Tibi Kang. Saya mau sampaikan Bang, itu yang namanya Dok itu Bang. Menistakan agama Islam Bang. Iya. Ada yang sebelah Bang, tadi saya naik Bang. Saya minta tolong Bang. Udah itu aja Bang. Oh ya, siap. Insya Allah nanti kita sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Selamat siang Bang Ucang. Selamat bergabung. Mohon maaf, Islam atau Kristen?
Assalamualaikum. Islam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada yang mau disampaikan Bang Ucang sebelum ke Bang Ken? Waduh, sinyalnya merah. Bang Ken Tony, selamat siang Bang Ken Tony. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong bang, kalau yang noise langsung diturunkan aja seperti kata Bang Suma tadi bang. Kasihan yang denger di bawah ini bang. Nah ya kalau yang noise langsung tendang aja. Kasihan yang di bawah ini. Ini. Oke bang, makasih bang. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan selalu ya bang ya. Doakan selalu bang ya. Terima kasih bang. Siap. Turunin aja bang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bang Stro lama-lama penjaga Alfamart dan Omega nih. Ya Allah, iya lu terbaik dari teman muslim maupun dari luar muslim. Jadi tasmi. Ya Bang Dani, lu naik kok malah ngopi toh Bang Dani. Nanti kalau ada saudara kita Kristen, biar sama Bunda Panca aja diskusinya ya. Kita serahkan ke Bunda Panca. Betul. Betul. Kita mute semua. Siap. Bang Raja 01 Monitor, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekas saja itu kayaknya bekas. Oh, izin Bang Raja. Bang Zuma sedang beribadah waktu zuhur di Makassar. Lagi ibadah dia. Lagi ibadah. Ya Bang, Lagi ingin ibadah. saya sampaikan sedikit di sini. Kami umat Islam di belakang terus mendukung API apabila ada serangan-serangan Insya Allah. dari Kristen, kami siap syahid di belakang API. Ya, terima kasih Bang, Masya Allah. Terima kasih. Doakan selalu kami ya Bang ya. Insya Allah Bang. Insya Allah. Sehat-sehat selalu semua saudara-saudara Islam saya. Doa yang sama untuk Bang Raja sekeluarga. Amin. Baik. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin saya turunkan Bang Raja. Assalamualaikum. Teman-teman Kristen di bawah Kaolan tadi sempat naik, mohon maaf belum sempat ngomong. Kalau masih di bawah silakan permintaan. Aduh ya Allah. Aku kemarin tuh ini lagi enak-enaknya diskusi sama Pak Pendeta itu. Aduh, ini terganggu sama apa? Ada anak saya minta digendong lagi. Aduh, belum sampai klimaksnya udah terputus di tengah jalan. Oh ya Allah, Pendeta Padahal siapa sedikit tuh? lagi udah mau finish itu, udah mau sampai sini. Cuman aduh gara-gara udah mau klimaks. Betul. Ada my baby datang minta digendong, itu paksa saya mundur diganti sama Bang Dewa. Oh, Masya Allah. Sama Pendeta Ate Yunus bukan kok? Tuh namanya lupa saya. Kemarin tuh di komalnya siapa? Jam segini juga. Di komalnya Abu ya Strong. Ada Bang Handi, ada Bunda Rahma. Tadi pagi Bunda Rahma sampai tidur tadi pagi di Api Riau. Bunda Rahma, Bunda Nora, sorry. Nora. Kak Rapa, selamat siang. Assalamualaikum. Kak Rapa, ini orang Siang. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turunkan Bang Rapa ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya Allah, astagfirullah. Itu perempuan loh. Iya, aku sempat panggil Kak tadi kok. Cuman yang terakhir lupa panggil Bang. Waduh, Bang John Iskandar, selamat siang. Bang John Iskandar, selamat siang. Izin saya turunkan Bang John ya.
Oke, siap. Terima kasih Bang John. Dukun Ultraman. Selamat siang Dukun Ultraman. Aduh, ya Allah. Sabar, ini ujian, sabar. Enggak kok. Ada yang nanya di bawah kok. Eva Evo nanya sama Koko. Benili mu'alaf kah katanya? Bukan malam. Mukalaf. Oh, mukalaf, masya Allah. Rasmi sekutu Olan udah punah. Tadi tuh kenapa diturunin Bunda Olan Bunda? Yang nyarinya siapa? Aku nggak ada. Olan. Oh, Mamot yang di bawah mungkin. Tadi tuh ini rindu sama Ya kan, Bunda mungkin. mumpung Bang Zuma lagi melaksanakan ibadah sholat zuhur, juga Bang Titisan. Kalau di sini belum masuk sih, baru jam 11 lewat. Sama kok. Oh, sama ya? Bisa monitor, kamu kok diem aja. Menjelang kemana kau, saudaraku? Ya enggak, nanti Siapa, kalau ada Bunda? saudara kita Kristen yang naik sama Bunda Panca diskusinya, kita mute ya. Oh, betul. Oke. Oke kok, siap. Bagus kan? Bunda Panca tuh gini loh, dia nanya, habis nanya dia diem. nanya, Yesus Tuhan bukan Yesus Tuhan, begitu dijawab, dia diem. Langsung menyerahin ke orang. Aku bet dulu katanya, gantiin katanya. Tapi nggak apa-apa Bun, belajar ya, belajar. Kita belajar sama-sama ya Bun ya. Amin, sama-sama. Mas Adi, selamat siang. Ya Allah, kok naik turun udah kayak tercelup temen-temen nih. Iya. Ya Allah, ya Allah. Ya udah besok pakai seragam minimarket Bang, udah ada 30 dari tadi Bang. Mondar Bang. Selamat siang. Ya, udah tua. Ini Bang John Iskandar ini naik lagi. Bang John monitor, bisa ngomong Bang John sekarang. Bang John Iskandar monitor, selamat siang. Ya Allah, Masya Allah, subhanallah. Apa takut dengan suaraku ya, keras sekali ya? Enggak, malah nggak dengar suara Bunda. Muhammad. Kenapa setiap ada orang naik turun langsung turun? Kurang ngerti juga Bang Mandru. Saya juga nggak paham ini. Mungkin moderator yang lain. Nggak ada moderator, cuman Bang Snow aja. Selalu sama Bunda ini yang di atas, yang di bawah nggak tahu. Di typing ada. Bunda Sohib, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saudaraku semua. Ya, Bunda, siap. Bunda Pance, Oten takut sama Bunda Pance. Ini kayaknya ini ya, apa grup arisan mak ya? Ya Bunda Panja ya. Mak. Diam-diam kita ditembak nanti sama Gerunda. Gitu Bang Bendi. Kamu sama apa? Host, saya mau izin sedikit teman-teman yang lain. Saya ingin Gerunda. Tapi Gerunda lagi ibadah ya. Enggak Bunda. Oh, salam kenal semuanya. Saya orang NTT, Sumba Barat Daya, mantan otennya ya. Masya Allah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oten udah nggak ada ini slot buat Oten atau gimana? Masih Bunda. Masih ada Bunda, nanti bisa saya pangku nanti kalau ada Oten yang naik bisa saya pangku boleh. Soalnya dari tadi ini kayak tercelup ini yang naik. Itu dia Bunda, saya juga bingung ini. Iya. Naik turun. Iya, saya mamutnya kan naik kan. Ya sudah, tapi tiba-tiba turun sendiri. Kan di sini Bang Slo, Bang Beni semua ya. Oh, enggak Bunda, makasih. Oke, ya Bunda, waalaikumsalam. Makasih Bunda Panja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, maaf ya, host semuanya, maaf ya. Saya cuma ingin menyapa sama Gurunda dan saya mau sampaikan kalau saya itu sudah sembuh dari gila saya. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Jadi Alhamdulillah. gila saya apa? Saudaraku mau tanya kenapa saya gila, sembuh dari gila. Boleh juga sharing. Sembuh saya dari gila, saya menuankan anak orang. Yang kedua, saya menghayal kalau Yesus itu sudah menebus dosa saya. Itu khayal saya, itu mimpi saya. Jadi saya sembuh dari mimpi itu. Oh ya, Bunda ini malah. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nih muslim semua yang di atas, ya kan? Bunda Sahir mau bagi-bagi cerita lah. Gimana? Bang itu yang mau di bawah saya siapa? Bang Shop. Bang Amir aja kan Iya, Bang Amir, turunkan saya aja untuk apa kursi Itu masih ada kok di sebelah. masih ada Bunda nanti. Oke. Iya. Bunda Sahir Aku juga mau bagi-bagi penganu. Ya, silakan Bunda. Iya. Ya, jadi host, saudara yang lain, saya cuma di sini ingin menyapa sama Gurunda. Dan kalau nanti saya sudah sampaikan nanti apa itu yang saya pengalaman saya, silakan diturunkannya, biar kita kasih kursi untuk orang Oten yang cerdas. Mana tahu ada Gurunda tambah cerdas sedikit mereka untuk berpikir supaya tidak menularkan anak orang lagi gitu. Masa sih Tuhan itu dilahirkan? Jika Tuhan itu dilahirkan, maka otomatis manusia dong. Bagaimana itu menjadi Tuhan? Disembah, lalu dipulang Selamat lagi. siang. Ya, selamat siang Bang Udin. Ya, saya Oten nih mau bertanya. Oh ya, silakan Bang. Tapi Otennya ditembak mati dulu baru saya Oten. Bang. Makasih Bang. Bang Simbolon ini kan tadi udah datang, udah assalamualaikum. Saya ingat loh tadi Bang Simbolon ini udah datang. Oh, langsung diturunkan ya Allah. Enggak, moderatornya siapa Bang Snow sini? Ya saya kurang tahu Bang. Oh, ini kan saya juga baru jadi mamot hari ini, siang ini baru jadi mamot. Saya moderator tapi saya nggak turunkan. Cek dulu yang moderator, mungkin terlalu banyak moderator, ada juga di typing. Atau mungkin ada di bawah moderator ya? Langsung diturunkan, itu langsung turun loh. Enggak, bukan Bunda Tiara moderator. Enggak Islam tadi itu. Iya, moderator. Oh, ya kalau Bang Simbolon tadi Islam, tadi dia sudah naik. Islam pura-pura dia. Oh, gitu. Saya nggak nyimak tadi. Ada yang turun itu kayaknya, yang Enggak, turun sendiri. tapi kebanyakan teman-teman yang naik langsung turun. Iya, macam ada yang nurunin. Mungkin ada moderator yang di bawah mungkin. Kapan nurunin? Ya perlu dicek dulu hostnya, nanti diberitahukan hostnya nanti Bang Slow. Siapa-siapa Geng. Ini izinnya sekali lagi. Ya, sekali lagi buat teman-teman muslim di bawah, jangan buru-buru ingin naik. Gurunda juga sedang beribadah gitu. Nanti kalau memang masih ada waktunya dengan Gurunda, kalau ada slot lagi bisa disampaikan di sesi yang selanjutnya nanti. Halo, Nanti saya buatkan slot lah 100, tenang aja. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, noise Bang Goib, noise. Waalaikumsalam. abang semua, saya mau tanya, kalau minum air baptis itu bahaya enggak Bang? Waduh, saya nggak pernah dibaptis, jadi nggak pernah minum Bang, nggak tahu ya. Enggak, maksudnya saya pernah ada yang ngasih katanya air baptis. Nah itu bahaya enggak itu? Waduh, kalau saya sarankan sih dari Bapak Islam kan? Iya, Islam. Oh, kok bisa? Kan saya kadang ada pekerjaan di gereja, di pendeta.
Soalnya dari segi airnya itu kok ada yang wangi. Saya nanya ke pekerja yang lain, kok ini airnya ada yang wangi gini, apa air apaan? Katanya air baptis gitu. Ya gini Pak, minum air baptis itu sebenarnya dengan air biasa sama aja. Ya cuman jorok aja Pak, bekas dicelupin orang. Oh iya. Iya, kalau Bapak rebus gitu ya sebenarnya sama aja. Nggak ada pengaruhnya air baptis itu. Ya cuman daripada, tapi kan jorok aja Pak. Masa air bekas orang dicelupin terus diminum? Iya, betul Tapi nggak ada nggak ada pengaruhnya ya? Ya pengaruhnya paling mules Pak, mules, diare. Iya. Ya tapi sebisa-bisa mungkin Pak, sebisa-bisa mungkin tidak perlulah untuk menerima-nerima. Itu tadi itu jawaban bercandaan saya Pak ya, jawaban bercandaan. Nah, jadi sebisa-bisa mungkin yang hal-hal seperti itu dihindarkan sajalah daripada nanti mendekati kemusyrikan Pak. Iya. Ya. Sering saya juga kalau lagi kerja kan ada yang ini ya Kristennya agak gitulah. Sering saya digiring untuk opini untuk ke agama mereka, cuman saya jarang ditanggapi. Kadang mereka bertanya, coba cari di Quran ada nggak ditulis apa ya, istri Nabi Adam Siti Hawa katanya. Secara langsung tulisan Siti Hawa kan di Quran nggak ada. Terus cari di Quran ada nggak tulisan harus disunat. Itu kan di dalam Al-Quran. An-Nahl 123 Pak. Mengikuti milah Ibrahim Pak. An-Nahl 123 Pak. Ya gini Pak, ini hanya sekedar masukan aja Pak ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak, itu sebenarnya hanya ingin menyudutkan ya, memojokkan, mendiskreditkan ya Islam. Untuk apalagi ya saya yakinlah Bapak bukan orang awam ya, bukan Islam yang awam. Pasti juga mengetahui lah apa namanya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang apa namanya yang tertulis maupun yang tidak tertulis gitu ya. Ada yang diterangkannya di dalam hadis gitu ya. Nah dan saya yakin Bapak tidak inilah, Bapak cukup memiliki ilmu untuk menjawab itu Pak. Iya makanya saya jarang jarang diladenin gitu. Kalau diladenin takutnya saya emosi atau gimana, sedangkan saya tidak mengetahui tentang Pak. Injil, tentang izin Bapak, izin sebentar Pak. Itu yang disebut Injil dan Taurat di dalam Al-Qur'an itu bukanlah Injil Taurat yang dipegang oleh mereka Pak. Berbeda Pak. Mungkin Bapak harus mengerti di situ dulu Pak, karena yang ada di dalam yang dipegang mereka ini gospel, atau kalau dalam bahasa Inggris itu Biblos. Mereka mencakup Injil, mencakup Taurat itu mereka tanpa dasar Pak. Begini Pak Gaib ya. Nanti kalau ketemu lagi dengan saudara-saudara kita yang Kristen yang bertanya hal-hal seperti itu kepada Bapak, tolong dipersilahkan saja Pak untuk masuk ke komalnya siapa ini, Bang Titisan. Jadi Bapak perkenalkan saja nih, kemarin saya dari sini ya ke komalnya Bang Titisan, Bapak follow komalnya. Nanti kalau kapan-kapan setiap ini live Pak ya, setiap hari live, suruh mereka yang bertanya itu masuk ke sini Pak. Insya Allah kami akan bantu untuk menjawabnya nanti semua. Dia udah tahu tentang live ini Pak, udah tahu. Malahan dia begini ya, dia suka ke Ustadz, katanya di Bandung Ustadznya. Si Ustadz itu kadang dia suka ngasih anjing ke Ustadznya, ini pesanan anjing ini pesanan Pak Ustadz katanya. Belum itu belum tentu Pak. Itu bisa jadi dusta Pak ya, bisa jadi dusta. Itu kan cuma perkataan mulutnya. Soalnya sama anaknya juga nggak boleh, soalnya si anjingnya itu belinya 65 juta, kata anaknya, mah jangan dikasih ke Ustadz, udah nggak apa-apa ini pesanan Pak Ustadz, nggak boleh mah itu Ustadz cenah. Oh anjing hidup maksudnya? Anjing hidup Pak, anjing hidup. Anjing hidup. Bisa aja untuk ini. Ya ini saran aja Pak ya.
saran aja untuk Pak Gaib. Kalau memang lingkungan pekerjaan Pak Gaib sementara ini hanya ada di lingkungan sekitaran mereka atau circle-nya orang-orang Kristen, ya sebisa mungkin Pak Gaib jangan ditanggapi apabila Pak Gaib tidak tahu atau tidak mengerti. Tapi kalau saya juga bisa, sebagai- kalau ada lowongan di tempat lain, kalau bisa pindah gitu Pak, atau menghindari orang-orang yang seperti itu Pak. Dikhawatirkan nanti secara tidak langsung entah melalui Bapak, entah melalui keluarga Bapak, bisa aja mereka itu berbaik, itu memberikan sesuatu yang menyebabkan Bapak merasa berhutang budi nanti. Dikhawatirkan, bukan suuzon, dikhawatirkan hal itu sampai terjadi Pak. Jadi lebih baik kalau bisa dihindari gitu Pak. Saya juga pernah sempat nanya Silakan, gini, Pak. kok ada ya kata saya teh ustadz yang suka anjing. Ada cina zaman sekarang kan Islam sama Kristen itu satu katanya tuh. Jadi si ustadz ke sini, dari sini ke ustadz. Jadi mereka bersatu katanya gitu Pak. Kadang merayakan juga Natal nanti saya panggil ustadz sih. Ya itu udah misionaris Ya, kalau itu dalam- udah nggak aneh Pak. Yang saya heran, Nah, saya sih, Pak, pengen itu, tahu Pak. ustadznya yang mana, seperti apa, makanya saya kok itu. kayak Itu bukan ustaz Pak, itu bukan ustaz itu Pak. Enggak, begini. Walaupun beliau seorang ustadz ya, kalau memang dia diberi hadiah seekor hewan anjing, ya itu tidak ada masalah. Yang penting kan anjing itu kebutuhannya itu kan untuk jaga ternak, jaga kebun, jaga keamanan, itu tidak ada masalah. Yang penting tidak memasuki rumah kan begitu. Tapi framingnya Oten kan lain Pak. Iya itu framingnya begitu. Jadi nggak usah ditanggapi Pak Goib, biarkan saja. Pak Goib ini orang Sunda ya? Iya. Sunda Pak, orang Garut. Paling mana Sundana Pak Goib? Di Garut. Garutnya paling mana? Bogor. Limbangan. Oh, ayeuna cicing di Bogor. Mohon kegiatan usaha di Bogor. Sugante kejadiannya di Garut gitu. Lamun kejadian di Garut usah didatangan. Kita kejadian gitu teh di mana? Di mana kejadian gitu teh? Kejadian anu saudara kita Kristen anu sok gitu teh. Oh di Bogor. Sanes di Limbangannya. Mohon. Sanes. Oke siap. Pemi di Limbangan mah ku abi disamperkeun gitu. Oh, mohon caket gitu Kang. Caket Kang, caket. Oh, mohon. Atau ranca ekek Limbangan mah Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang slow profile gimana? perkembangannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ini belum ada oten sih Bang Titisan, Bang Hos. Oh iya. Cuman ini ada saudara kita Muslim menyampaikan pengalaman. Ya lanjut kok. Siap. Tapi kalau ini Mas, si suaminya kan pendeta, tapi nggak terlalu kayak istrinya, kayak gitu. Kayak kalau istrinya agak arogan, kalau pendetanya enggak. Saya pernah dulu waktu rame-rame celana cingkrang, kan saya pakai celana hitam tuh cingkrang gitu. Menyebutnya saya, hei kamu teroris. Teroris dari mana Bu? Itu kamu pakai celana itu, jenggot kamu panjang. Ini jenggot sunnah, kata saya pakai ini enggak apa-apa celana begini. Ini bukan teroris, kalau saya teroris ibu sudah saya ini sekap. Terus datang suaminya pendetanya itu, kamu jangan ngomong gitu, kamu itu nuduh. Orang ini kan dari dulu kerja di kita ini, pernah ngapa-ngapain. Ya izin Bapak karena ini kita butuh space untuk teman-teman kita Kristen. Saya izin selesai sampai di sini dulu Pak ya. Kita selesaikan pembahasan pembicaraan kita. Kita izin menurunkan gitu Pak. Oke, terima kasih semuanya. Siap. Alhamdulillah. Siap, itu Bapak. saya Ya Allah. Bunda Syaira masih ada yang mau disampaikan Bunda? Izin. Iya,
Saya cuma itu saudaraku host sekali. Saya kepingin menyapa Bang Juma karena saya ingin bertanya apakah di API itu sudah ada di NTT, di Sumba Barat Daya itu, di tempat saya itu khususnya. Itu saya mau tanya sedikit host. Tapi kalau itu mau diitukan dulu ya nggak apa-apa, diturunkan nggak apa-apa host. Dan Bang Mandru. Siap, Bang. Siap. Bang Mandru. Orangnya ibunya udah turun. Tadi ibu tinggal di Sumba Barat Daya ya tadi ya, Bang Snow ya? Iya, di NTT. Di NTT, katanya di NTT sudah ada belum awak api katanya. Kalau ada mungkin beliau mau bergabung. Ada Om Lim ini Islam atau Kristen? Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku dari Gorontalo, Sinambi Medina. Jadi dari tepatnya Sulawesi juga, Bang. Iya, Sulawesi Gorontalo ya. Dijuluki Serang Medina ya, Gorontalo. Lanjutkan, Bang. Standby di bawah aku. Siap. Iya, ibu tadi nanya Bang Mandru kalau ada mungkin sepertinya beliau mau bergabung begitu. Iya, nanti kalau memang tapi udah keburu turun beliaunya. Langsung ke saja ke Bang Ardi. Langsung aja ke situ. Mungkin kalau di NTT udah ke Mas Ardiansah. Ada iya. Ada atau belum ya? Kayaknya belum ada dah. Nanti kalau mau lebih jelasnya lagi nanti ke Bang Ardi aja. Bang Bay. Itu ada Bang Bay. Monitor, selamat siang, Bang Bay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Bay, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepencet ini. Oh, siap. Ya, izin diturunkan ya, Bang. Assalamualaikum. Abangda Alfi, assalamualaikum Abangda Alfi di bawah. Kalau bisa mau naik Abangda, kalau lagi nggak sibuk. Ini sebentar saya jawab pertanyaannya di bawah ya. Tadi sudah saya jawab nih. Bang Benny, saya suka bantuin pasangin pohon Natal, lampu Natal. Gimana itu hukumnya, Bang? Ya hukumnya jelas Anda bekerja, mencari nafkah. Kan pasang pohon Natal, nggak jualan homar. Kalau jualan homar ya nggak boleh. Iya. Hukumnya haram nggak? Ya enggak. Dulu juga Rasulullah kan pernah ditanya oleh sahabatnya ngadu ke Rasulullah bahwa si fulan itu ngambil upah dari orang Yahudi. Tapi nggak apa-apa, Rasulullah bilang nggak apa-apa selama itu bekerja halal. Lihat. Ya nggak boleh itu kamu pasang pohon Natal, kamu ikut Natalan, nah itu nggak boleh. Bang Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ada yang mau disampaikan? Halo. Selamat siang, Brio Dadang. Udah nyimak di bawah aja lah. Halo. Nyimak di bawah aja ya, guru-guru. Baik. Oh iya Bangda, terima kasih ya Bangda. Assalamualaikum. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hos, kok rame sih? Ada Bang Zuma. Iya, ada Gurunda Kak Sofia. Oh ya Allah ya Karim ya. Alhamdulillah Bang ya. Bisa kesini Bang ya.
Iya. Alhamdulillah sudah ke sini. Kan doa antum-antum semua kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa kita semua. Bang Hos salamin ya. Ya udah, saya turun ya. Baik Kak. Iya, iya. Assalamualaikum. Nanti saya sampaikan sama Waalaikumsalam. doanya Bunda Sophia. Bang Hos, izin saya dibawa aja ya, sudah ada abang saya, Bang Dal. Enggak. Alfi bentar aja Biar Bang. Bang Sno nggak apa-apa nanti. Dinda Alfi nggak apa-apa di atas aja. Saya nanti turun lagi mau sholat zuhur. Enggak, Alfi pun nggak bisa lama. Bang Benny di atas aja standby temani Bang Slow. Gini teman-teman Muslim, Alfi minta tolong. Bentar ya, noise nggak? Enggak. Lanjut Bang. Oke. Alfi minta tolong kepada teman-teman Muslim yang pertama ya. Alfi harap yang naik ke komal-komal diskusi seperti ini, apalagi yang udah terpasang nama sesembahan agama sebelah ini, Alfi harap siapa-siapa saja yang ada di atas itu adalah mereka-mereka yang siap menjadi narasumber. Jelas ya? Siapa-siapa saja Muslim yang ada di atas komal, Alfi harap adalah mereka yang siap menjadi narasumber. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, abang kita ini jangan didiamkan teman-teman. Bang Zuma udah monitor? Bang Zuma? Paman? Lagi sholat. Sholat tadi Bang. Iya. Dan juga Alfi nitip pesan ya sama entah host atau moderator. Nanti kalau abang kita ini udah balik, berikan beliau space untuk memberikan tesisnya, memberikan prolognya gitu. Karena kenapa? Kalau tidak ada prolog, ini bukan monolog ya, tapi prolog gitu. Mengenai apa sih tema di Komal ini? Nah, kalau pemateri narasumber sudah melakukan prolognya, nanti lawan diskusinya akan naik dengan sendirinya begitu. Akan melakukan bantahan dengan cara naik ke atas. Begitulah regulasi yang sebenarnya tuh. Nah, lalu gini ya, untuk teman-teman Muslim juga, Alfi paham kok bahwa kita sama-sama ingin sekali menyapa abang kita semua, ya kan, mau bercerita sama abang kita semua. Namun itu ada tempatnya teman-teman ya. Nanti pada saat Bang Zuma berada di room-room yang bisa kita naikin, room-room yang tidak sama sekali tidak ada Kristennya, itu bisa kita bercerita. Begitu teman-teman ya. Bang Zuma nggak selalu di room-room diskusi terus kok, enggak. Beliau kenapa bisa sampai ke sini misalnya? Ya beliau tuh memang suka keliling gitu. Nah teman-teman tunggu aja di room-room yang teman-teman biasa naik. Dan itu aja sih kalau menurut Alfi ya Bang Benny ya. Alfi mirisnya di situ Bang Ben. Siap Tadi sebelum Bang Zuma sholat duhur tadi sudah menyampaikan apa namanya tesisnya, prolognya itu ada kurang lebih setengah jam. Belum ada yang naik ya? Belum ada yang naik. Ya jadi gitu ya, sekali lagi mohon maaf nih untuk teman-teman Muslim. Alfi pun paham kok, Alfi dulu dari Bani Taiping juga. Namun kita harus sadar teman-teman, space di atas ini hanya bisa dinaikkan 8 tamu ditambah host 9 orang. Jadi Alfi sangat mengharapkan Muslim-Muslim yang ada di atas itu adalah teman-teman saudara Muslim Alfi yang bisa menjadi narasumber, kan gitu ya Pak Rudi ya. Pak Rudi monitor. Iya Bang. Oke. Pak Rudi selamat siang. Ini ada Pak Derudin juga ini. Pak Derudin selamat siang. Pak Derudin selamat siang. Pak Rudin selamat siang. Nggak ada suaranya ini. Oke. Bang Rudi mohon maaf, Alfi tanya dulu, abang dari kekristenan atau dari kekatolikan? Kekristenan. Oke. Abang udah tahu tema di room ini apa? Itu yang di judul lah. Oke udah. Tema di room ini yang menuhankan Yesus itu adalah pengajaran yang sesat. Bagaimana menurut Mbak Rudi? Ya pertama
atas dasar apa abang mengatakan itu? Oke, Bang Benny. Silakan Bang Slow, silakan disanggah. Iya. Menurut data izin Pak Rudi, salam kenal, saya Slow Profile. Selamat siang. Menurut data di Matius 7:22 yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat dengan nama Yesus dan bermukjizat dengan nama Yesus, lalu mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, mereka semua tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu di Matius 7:23, Matius 7:22 sampai 23, atau boleh dari 21 juga boleh. Di Matius 7:23, Yesus berkata, itu tulisan merah. Jawab Yesus, "Enyahlah engkau, kalian semua pembuat kejahatan." Silakan ditanggapi Pak Rudi. Iya, ini untuk kita semua juga di bawah. Ini adalah Matius 7:22 sampai 23, ini peringatan serius ini. Ini pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit, kalau dalam Matius 5:7. Jadi ini menegaskan bahwa memang pengakuan itu tidak cukup gitu, karena di zaman itu Yahudi semua ya secara agamanya mengaku mengikuti ini, mengikuti dia. Masalahnya perbuatan mereka dianggap Tuhan tidak dibilang mengikuti gitu. Terus salahnya di mana? Aku mau tahu dong, aku mau satu dalil di mana pembenaran bahwa Yesus itu Tuhan, boleh nggak? Bahwasannya dia itu mengeklaim bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Iya, aku sama dengan Abraham. Di mana tuh? Sebentar. Aku sama dengan Abraham, memangnya Abraham itu Tuhan? Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Set juga gitu. Set juga sebelum Abraham. Emang Set itu mana dia pakai kata egoimi? Kasih tahu. Oh, jadi hanya karena ada kata egoimi, Anda bilang bahwa itu adalah pengakuan Tuhan. Iya. Oke, Anda pegang ya. Anda pegang nih. Kenapa alasan Anda dengan adanya kata egoimi itu menandakan bahwa dia itu adalah Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada Musa pakai kata egoimi. Oh, jadi kalau ada manusia selain daripada Tuhan dan Yesus yang mengucapkan egoimi, itu gimana? Kasih tahu lah siapa? Oh, Paulus sama Petrus. Paulus sama Petrus. Iya. Di ayat. Oke, kasih nih ya. Grek. Kita berarti berbicara soal bahasa asli nih ya. Oke. Pegang perkataan dia kawan-kawan. Boleh besarkan layar Alfi, minta tolong. Nah, begini. Tadi di dalam Yohanes 8:58 kan? Jangan kabur ya. Iya. Oke. Di dalam Yohanes 8:58 itu terjemahan lainnya berbunyi, sebelum Abraham jadi, gimana? Aku telah ada. Oke. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada, kata Yesus. Nah, aku ada di sana itu Yesus menggunakan bahasa Yunani apa? Ya, dia menggunakan konteks keilahiannya. Oke. Di dalam Yohanes 8:58
Perhatikan ya. Di dalam Yohanes 8:58, epen autois isos ya, hamen, lego humin ya. Prin Abraham, genestai ego emi. Anda mempermasalahkan kata ego emi kan? Anda kira yang ngomong kata ego emi itu adalah Tuhan itu sendiri kan? Iya. Karena Tuhannya Musa mengatakan ego emi. Loh, enggak gini dengar. Ego emi terus konteks kan ada konteks dong. Makanya dia dilempari. Tahu nggak konteksnya? Keilahiannya. Enggak, sekarang apa yang istimewa dengan kata ego emi ini? Loh, enggak sembarang orang bisa ngomong kayak gitu Bang ketika dia menyamakan keilahiannya. Artinya kayak gini loh. Tunggu sebentar ya, saya kasih ilustrasi. Iya, apa istimewanya dengan kata ego emi ini? Sebentar. Ini korban Elia Moron nih kawan-kawan sama si Metatron ini. Aku tahu ini. Bangda Alfi, Bang Hos, izin saya dibawa dulu Bang Benny. Bang di atas aja bang. Baik. Masuk zuhur soalnya Abangda. Nanti naik lagi. Aja. Gini ya teman-teman ya. Di mute aja. Di mute aja dulu bang, nggak apa-apa bang. Di mute aja dulu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ada Abangda Alminang ya, salah satu gurunda kami yang membackup Komal Kutisan tatkala kita berhadapan teman-teman Oten. Jadi di sini banyak yang seperti Bang Benny, ya kan, Bang Slow. Ya terima kasih, selamat datang. Assalamualaikum Bang Alminang. Waalaikumsalam. Lanjut Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gimana soal ego emi tadi? Sama-sama. Ini seru ya. Karena beliau ini adalah korban Elia Moron. Istimewa apa sih? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, sampai bunyi-bunyi token tuh. Wih, Naruto. Udah bang? Bang Rudi? Oke. Kelamaan bang. Pada saat abang bilang ya Yesus mengucapkan ego emi di Yohanes 8:58, lalu abang katakan dia di sini mengaku sebagai Tuhan. Perhatikan ya kawan-kawan ya. Pada saat Yesus mengatakan, Yesus berkata ke mereka, sebelum Abraham jadi aku ada, aku eksis gitu. Di sini menggunakan kata Yunani ego emi. Nah, sekarang Bang, Anda lihat di dalam Kisah Para Pewarta pasal ke-22 butir yang ketiga, Acts of the Apostle, tindakan para utusan atau pewarta pasal 22 butir ketiga, ego emi aneryodaios, ego emi, akulah aneryodaios, orang Yahudi, ini diucapkan oleh Paulus Bang Rudi. Paulus juga mengucapkan ego emi. Nah, lalu catat ya. Lalu di dalam Kisah Para Pewarta pasal 10 nomor yang ke-21 ya, kata bahas de Petros prostos andras epen ido ego emi. Petrus pun mengatakan ego emi. Jadi Bang Rudi, come on Bang Rudi, seistimewa apa kata ego emi ini Bang Rudi? Copy paste dia, kata Anda tadi nggak ada, tapi kata Anda tadi nggak ada selain daripada Yesus dan Tuhannya Musa yang mengatakan ego emi. Ini ada buktinya, Petrus 1, Paulus 1. Woi,
Pak Rudi, jangan jadi berhala Pak Rudi, tolong. Assalamualaikum Bang Rudi monitor. Bang Rudi. Aduh. Halo Bang. Iya, kayak mana? Ini Petros ngucap ego emi. Kayak mana Bang Rudi? Paulus juga ngucap ego emi anariodaios. Akulah orang Yahudi. Gegenemenos entarso tis kilikias. Kata Anda nggak ada tadi selain daripada Yesus yang ngucap ego emi. Ini ada Paulus. Apakah Paulus Tuhan? Batuk kebenaran. Bang Rudi monitor bisa diskusi Bang Rudi. Kayak Dinda Alfi kayaknya nabrak tembok deh Dinda Alfi. Dia korban. Dia aduh suara anak-anak. Dia nih korban Elia Moron dan ya kan gitu ya Pak Rudi ya, korbannya Elia Moron. Bisa nggak kau jelaskan di zaman kau itu 1000 bisa dapat goreng 5 dengan di zaman sekarang sama orang yang lain sekarang. Tengok kemana macet, memang macet. Gini Bang, konteksnya kasih tahu sebelum di masa Yesus atau di masa Yesus ada nggak pakai kata egome nabi yang pernah sebelum masa Yesus. Masalahnya aku kalau bisa buktikan gimana? Berarti di perjanjian lama ya. Pokoknya di masa Yesus dan sebelum Yesus. Kalau nggak Allah itu sendiri. Oke. Kalau ada nabi yang mengucapkan ego-emi di perjanjian lama, kau tahunya Bang, di masa setelah Yesus mati itu ada berapa tahun masa setelah Paulus itu mengungkapkan tulisan Paulus? Gini kalau aku bisa mematahkan tesis Anda bahwa ada nabi yang mengucapkan ego emi di zaman perjanjian lama. Kau kirimkan aku sepeda ke rumahnya. Enggak, kasih tahu aja. Kau mau debat atau mau apanya? Kalau kau benar untuk biar apa ya, ngapain kau buka room gini ya? Kalau kau benar biar ku jelaskan. Kalau kau benar aku akui. Tapi kalau kau salah menganggapnya ya gimana? Loh, ini aja enggak kau bantah nih. Paulus mengatakan ego emi di sini. Bantah, Bang. Masalahnya ego emi itu sangat umum dalam bahasa Yunani pada zaman Paulus, tidak otomatis memiliki konotasi ilahi lagi Bang. Itu udah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Aku adalah seorang rasul, itu udah pakai ego emi. Atau aku adalah orang yang datang di kota ini, itu udah pakai ego emi. Oh gitu jurus gerejanya. Udah. Iya. Kalau ada di zaman perjanjian lama, kau kirim aku sepeda ke rumah ya? Ngapa? Enggak. Kau mengapakan kebenaran untuk dapat sepeda? Gini bre, ya. Di sini ada Septuaginta Bible. Nih, ini masalahnya gini, lihat reaksi orang, Mbak. Enggak. Kita enggak soal melihat reaksi orang yang kau jual tadi. Kita enggak bisa melihat reaksi orang. Loh, yang Anda jual dari tadi itu apa? Cuman kata ego emi kan? Iya, kau samakan semua Bang, kau samakan. Hah? Dari mana samakannya? Loh, kumpamakan, tunggu. Ku cari biar kau tahu bahwa konteksnya itu berbeda. Tengoklah, ada kubantah, ada aja jurus gereja yang dikeluarkan dia nih. Di sana, di dalam 1 Raja-Raja 24, 1 Raja-Raja pasal ke-20 butir yang keempat. Ada kok yang ngucap ego emi, gimana dong? Zaman perjanjian lama. Loh, konteksnya kan cuma ego emi doang. Kita nggak ngomong dia ngungkapkan itu apa. Konteksnya ego emi doang. Kalau cuma berbicara bagaimana
setelah mengucapkan ego imi itu dia dilempari batu. Loh, Paulus juga mengajarkan bahwa dia itu Mesias, bre. Iya, maksudku kasih coba lo dulu. Tapi aku pun belum tahu mana tadi ayatnya. Kalau dia mengatakan dia ada sebelum orang yang ada itu pakai kata ego imi. Bre, ego imi itu artinya bukan ada sebelum ada. Ini dari mana belajarnya? Ini kok korban Elia Moron gue nih, betul. Ego imi aku adalah. Kok tolong sampaikan kepada Elia Moron dan si siapa lagi tuh nama anak itu. Memang dia pencetus ego imi itu pengungkapan keilahian, padahal tidak. Begini ya. Mentang-mentang ya yang diucapkan oleh Yesus di Yohanes 8:58 ini ego imi sama seperti yang diucapkan oleh Tuhannya Musa menggunakan bahasa Yunani di Keluaran 3:14, aku adalah aku. Jangan pula kalian samakan posisinya, enggak, bre. Emangnya Tuhannya Musa setelah mengucapkan ego imi, Tuhannya Musa mau dilempari batu? Coba aku tanya sama kau dulu. Tuhannya Musa, Allah yang ngomong sama Musa, kok Musa yang ngomong sama Allah. Iya, pada saat Tuhannya Musa mengucapkan aku adalah aku, Yunaninya kan ego imi. Apakah Tuhannya Musa mau dilempari batu? Lu apa wujudnya rupanya dia? Dia ngomong sama Musa. Dia ngomong sama Musa. Ya kalau sekarang dia sementara Yesus ngomong ego imi. Yesus ngomong ego imi itu dilempari batu nggak? Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, jawaban Yohanes ini yang ditunjukkan ego emi ini itu di data nomor 28-nya. Coba baca. Setelah Yesus menjelaskan dirinya, Yesus kasih kesimpulan. Maka Yesus, makanya di dalam bahasa Yunani itu Yesus mengawali kitab Yohanes ini diawali dengan kata aun, penekanan Yesus dan penekanan penulis. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan siapa? Meninggikan siapa? Meninggikan apa di situ? Meninggikan apa? Meninggikan apa? Dijawab Bang. Meninggikan apa di situ? Kristen. Apa yang ditinggikan situ? Apa yang ditinggikan? Apa yang ditinggikan? Aduh, maka apabila kamu telah meninggikan, apa yang ditinggikan? Itu jawabannya tuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Dinda, sabar ya. Bang Zuma ini ada perlu. Iya. Ada keluarga yang mau diislamkan ini, kasihan. Di mana? Di Sudiang, BTNP Pabri. Terus bagaimana di sini mau? Di mana? Enggak, maksudnya saya ke tempat atau bagaimana? Manti Mija. Saya lagi di gunung ini. Kapan bisa? Kapan bisa waktu tak karena secepatnya. Saya balik dari gunung paling hari Selasa. Oh iya, tidak apa-apa. Nanti waktu tak saja tak yang. Oh iya, dekat rumah Jaki. Di mana rumah tak? Saya di BPS Jasa ya. Oh, Pabri berapa Ki? Pabri Blok D6 nomor 11. Suami istri kah? Tidak, istrinya aja karena kan ini perempuan karena dia mau dikasih menikah juga sekalian. Diislamkan dulu baru dinikahkan. Oh iya, bisa jadi Selasa toh? Oh iya, enggak bisa, bisa nomor tak yang saya hubungi. Nomor saya? Iya. Di BPS berapa, Bu? BPS 2 di BPS? BPS 1 di depan Telkom. Iya. Depan Telkom. Iya, BPS 1 depan. Oh. Ada nomor kontakku itu di YouTube, di YouTubeku ada. Oh, karena tidak Bapak sudah chat di WA tapi tidak pernah digubris. Banyak sekali WA, siapa namanya Bapak? Yang WA saya itu ada terhitung hari ini sudah 7.427 orang. Ketiga terakhir. Yang terhitung. Oh iya, baru-baru masuk. Oke, cocok Ami. Aulia Iho.
Iya. Nah, ini WA yang ke 6 jutaan lebih. Oke, thank you. Iya. Jadi minta tolong sekali nih, kasihan Ustaz. Iya, bahaya itu, harus disegerakan itu kalau mau nak berat bulu tahu ah. Malas Iya. jangan kau lama. Iya, ada ji orang tuanya semua. Iya, hari Selasa pipaing di. Oh iya, pokoknya info mau kepeng dia. Kapan Ustaz, pi kalau mau ada nih. kapan pi tahu dia mau kasih ini? Mau kasih menikah. Pokoknya dia diislamkan dulu baru dinikahkan. Oh ya cocok. Kalau kita bisa kasih nikah langsung nih habis islamkan dinikahkan. Saya Dini yang mau dikasih nikah, aku masih. Iya, kalau kan gitu aja. Duda. Iya. Selasa pi kita berkabar-kabar sebentar. Oh Selasa, oh iya siap. Tapi ya. kalau mau disahadatkan di sini juga bisa, itu sah. Tanpa saya harus ke sana, bisa. Masalahnya ini calonnya masih di kampung juga. Oh iya, tidak mesti dia apa kapan ada calonnya, dia mau diislamkan. Iya. Iya, maksudnya ini nih yang mau diislamkan ini masih di kampung baru mau dijemput sebentar. Oh iya. Ada pipaing baru kita naik di Komal. Tidak perlu saya datang. Oh iya. Iya, kalau datang lagi nanti besar lagi uang amplopnya. Minimal kepala kambing. Baru 17 tahun Ustaz. Oh iya cocok. Nggak pernah dipanggil Ustaz kisah Bang Zuma. Tidak mau. Bang tahu. Ya, Bang Zuma. To Jawa nak ke. Iya, karena bapak penggemar Beratta juga itu. Alhamdulillah. Kasih ringan-ringan saya sedikit Bapak. Yang kita berat. Tiap malam dia nonton. Iko dong. Lebih baik itu datang di rumahku, di depan rumah dengar kayak. Iya, bisa. Bercanda. Oke Mi, kita hubungi Mak kalau ada kita WA ada Mi, nanti kita di Komal sahadatkan. Aman itu, nanti tinggal saya kasih sertifikat mualafnya supaya kasih bagus tak berat bulu tahu orang. Menikah musim hujan tok. Iya. Saya juga malam deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi motong ki bagus tak berat bulu ndak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak mau mah, tua mah. Oh iya. Oke, 70 baik. umurku, 70 umurku. Mantap Mi kalau begitu. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Siap. Masya Allah. Ya, makasih. Iya, terima Mohon kasih maaf banyak, kalau Bang saya Zuma. bercanda ya. Sama-sama. Sehat-sehat semua di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gara-gara anak manusia ini kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Bang Glenn, apa kabar semuanya teman-teman? Baik, Bang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Boleh bertanya nggak, Bang Juma? Tanya tentang apa? Ini semalam kan saya habis kayak debat gitu sama lawan. Iya, terus Beradu argumen, dia menanyakan tentang Al-Baqarah 54. Kenapa orang Islam itu membunuh? Kenapa tobatnya itu harus bunuh diri biar diampuni? Walah, mati meja. Bukan begitu maksudnya. Bukan bunuh diri dalam arti dalam arti kata diperintahkan untuk bunuh diri. Itu kan seruan itu. Ya. Seruan itu kan? Seruannya siapa itu? Bukan umat Islam ini. Ini Bani Israel. Bani Israel. Kaumnya Nabi Musa. Ya, kaumnya Nabi Musa. Dan ada dalilnya itu, Bung. Mau ndak? Ya, saya Islam, Bang. Saya Islam. Saya cuma bertanya saja. Ya, iya. Kau tahu Ji, sudah mikir bersunat? Ya. Oh iya, sudah. Soalnya semalam itu saya berargumen gitu sama dia menanyakan begitu, Bang, kenapa kok bertobat harus bunuh diri gitu, bundir. Tidak, maksudnya itu masalah kemaksiatan. Coba dibaca baik-baik. Wahai kaumku, kan itu ada seruannya tuh, seruan Nabi Musa kemudian kan. Wa is qala Musa liqaumi, kan Musa yang kemudian menyeru kepada kaumnya. Bukan umat Islam di situ.
Tapi bukan Di asbabun nuzul juga. Iya, jelasin deh. Jelasin dulu deh. Di asbabun nuzulnya itu jelas itu Bang, dan jawabannya dari sana. Abang coba ini deh. Afi nggak bisa nih menjelaskan secara detail gimana. Namun kalau abang punya Al-Quran naik Bang Dans, di sana kan ada fitur asbabun nuzul. Dari asbabun nuzulnya nanti Bang Dans bisa menemukan jawabannya. Itu dari Nabi Musa kepada kaumnya, apa penyebabnya nanti di asbabun nuzulnya kelihatan. Gimana? Ya, cuma saya mungkin Bang Dan ya. Suara Bang Dansnya putus-putus Bang. Bukan bunyi ya. Suara Bang Dans putus-putus Bang. Gimana? Tapi bentar dulu, abangku, abang diskusi itu naik ke Romi Kristen gitu. Iya. Ini salahnya nih. Cuman nih Bang Glenn. Harusnya gini loh. Harusnya gini loh. Bang Sukan. Suara saya kedengaran nggak? Silakan. Harusnya gini. Kedengaran Bang. Silakan Bang Zuma. Iya, sengaja saya diamkan. Jadi gini saudara, Anda kan mengatakan Anda naik ke mana? Anda naik ke Komal Kristen. Nah, kemudian Anda tidak menguasai Bible. Ketika Anda ditanya tentang kemudian Al-Quran, harusnya kalau seorang apologet Islam itu misalnya nih, Anda seorang Kristen, Anda bukan Muslim, Anda bertanya kepada saya, Bang Suma, kenapa di agamamu itu diperintahkan kemudian bunuh diri? Di mana dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 54. Saya bacakan, Anda bacakanlah. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Bang ya. Bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ini diceritakan kemudian, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung sebagai Tuhan. Kalau itu kamu lakukan adalah sama kamu bunuh diri, lebih baik kau bunuh diri. Nah, artinya ketika ada diperintahkan bunuh diri, itu apakah betul-betul terjadi pada kaum Yahudi, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa? Terjadi. Kok bisa Bang Suma? Silakan Anda arahkan ke Bible. Anda baca Keluaran 32 nomor 25 sampai nomor 29. Di situ ada prosesi mereka orang-orang Lewi bunuh diri di sana. Kaumnya Nabi Musa kemudian. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, Musa kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Eloa Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Nabi Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Tuh, bunuh diri. Mereka bunuh diri. Terima kasih Bang penjelasannya. Nah, jadi kalau kita ingin berapologet, maka senjata amunisi kita itu harus kita persenjatai Al-Quran dan Bible. Karena kalau ada pertanyaan kayak begitu, kita kembalikan kepada Al-Quran, asbabun nuzulnya, tafsirnya, baru kita hantam pakai Bible. Kenapa di dalam kitab saudara yang Anda ambil dari agama Yahudi, di Keluaran 32, Tuhan mengajarkan kemudian bunuh diri dengan cara memasang pedang di pinggang masing-masing. Gitu Bang, ya. Oh, baik Bang. Ya, Bang, terima kasih banyak nih Bang penjelasannya. Dinda Alpi, saya lanjut makanku dulu. Mie saya udah keras ini, udah kayak kabel.
Lanjut dulu. Siap abangku, siap abangku. Loh, mana tadi si Wong cilik tadi tuh? Iya, Bang Glenn barangkali ada mau nambahin. Oh nggak tahu. Cukup lah. Apa lagi tambahin? Si Rudi juga ngambil kesempatan dia kabur ya. Mana Rudi tadi? Bang, ego si Emi. Rudi. Ini juga bodyguard. Ini lagi satu. Ini makhluk kelas 2 ini. Ini bodyguardnya CP katanya kan. Kotoran dikasih nyawa begini nih. Assalamualaikum. Alika. Aduh. Jadi gimana nih Gurunda? Lagi bahas bunuh diri nih. Tadi gue lihat Gurunda lagi baca Taurat yang asli tuh. Wah, keren ya. Kau selain punya mental pakai akun fake ini, apalagi sih kelebihan kau, Prindavan? Kenapa? Ini bukan akun fake. Gue sengaja bikin akun ini. Menyedihkan sekali. Ya, lebih sedih lagi kalau Anissa 66 suruh bunuh diri ke masyarakatnya, itu lebih sedih. Oh, gitu. Gak ada sih menyedihkannya umat beragama itu nggak pernah dikatain anjing sama Tuhannya sendiri. Oh, sebenarnya lebih sedih lagi kalau bisa gauli binatang sih diterima. Masa kan? Gak ada. Agama mana yang boleh memperkaos binatang? Ada Alfi. Agama lu kali. Kenapa udah di mute, ha? Kenapa di mute? Nggak apa-apa kita bernegosiasi santai. Loh, jangan nge-mute sendiri terus dibilang Anda di-mute orang. Jangan gitu dong. Ini moderatornya ini yang mute. Loh, Anda nge-mute sendiri, habis itu Anda framing room muslim, nge-mute Anda, nggak ada. Kalau gue yang naik ya nggak mungkin gue nge-mute sendiri, bro. Ngapain gue mute? Ya elah, kalian kan licik seperti ular. Sini mah cuma ketua. Kalian kan licik seperti ular kan gitu. Oh, gitu ya. Jadi gimana tuh? Kalian kan disebut bani anjing. Ada loh. Pernah nggak sih kawan-kawan gitu? Seburuk-buruk tingkah kita, pernah nggak dipanggil anjing sama Tuhan sendiri kan gitu? Ini akun siapa sih? Dina Alfi? Nah ini dia tuh kotoran-kotoran yang numpang nama di akunnya. Bukan. Ini nama akun aslinya tuh Prindavan. Dia biasanya nongkrong di room-roomnya si ini loh. Siapa namanya yang username-nya itu Blackstone Management itu? Lupa Alfi. Ya, sama kotoran udah. Gue nggak tahu, nggak pernah masuk ke room Oten sih. Jadi gimana nih? Ini kata Allah. Siapa yang lagi makan? Udah dituntut belum? Siapa yang lagi makan? Nggak ada. Kok dari kemarin cuma keluar doang, nggak dituntut? Oh udah. Terus gimana? Tapi Anwar Chen dan kawan-kawannya nggak berani keluar kantor itu. Kenapa ya? Oh, kayak mana itu? Tapi udah dibilang tuh si kata Allah itu mau dihapus dari Bible. Oh udah keluar surat gugatannya. Nah kalian kenapa masih pakai nama Tuhan kami? Nggak malu kah? Ya elah, kalian aja nyuri kalender Masehi masih malu. Malu nyuri apa nama Islam? Bang Alfi. Makanya kalau punya kalender dipakai, karena orang bodoh yang bikin kalender Hijriah. Bang Alfi. Iya. Ini ya bang, teman yang bodyguard ini kalau nggak perlu itu lebih baik turunkan aja. Siapa tahu ada kenapa kalau takut yang berkualitas. Kita butuh yang berkualitas. Turunkan aja kotoran bernyawa, kotoran turun. Bang bodyguard kalau nggak berkualitas tolong ya. Ini kualitas Gomal, kualitas Gomal kamu loh. Bani anjing turun kau. Bani anjing turun kau. Ya, saya sapa Bang Dani Tasmi. Selamat siang. Kenapa sih kok senangnya tuh menghujat tuh, kenapa sih? Bang Dani, monitor.
Bang Dandi ini tadi udah naik, dia udah naik turun dua kali, tiga kali naik turun ya. Siapa ini Bang Dani? Ini Bang Dani Islam ya? Islam. Enggak tahu. Tuhannya itu bang, bunuh diri ada itu agama. Ini Bang RP. Selamat siang Bang RP. Ya, waalaikumsalam bang. Oh Islam ya? Gimana, ada yang mau disampaikan Bang? Iya tadi ada yang hujat katanya. Sudah. Gampang itu. Teman-teman bisa tangani itu semua. Siap, Clear itu, clear. nyimak di bawah aja. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrullah. Selamat siang Bang Asrullah. Bang Asrullah. Minta maaf ya Bang Asrullah, saya turunkan 3 kali menyuat. Bintang. Selamat siang. Bang Bintang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, salam kenal buat semuanya. Saya cuman menyampaikan ya, salam kenal aja ya semuanya. Oke. Masih. Salam kenal balik ya saudara. Waalaikumsalam. Oke, Bunda Amira. Selamat siang Bunda Amira. Jadi udah nggak ada. Turun. Jadi pernah nggak sih Bang Glenn, separah-parahnya kita berbuat dosa, kita dipanggil anjing sama Tuhan sendiri Bang Glenn? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dulu saya dipanggil. Dulu ya. Dulu. Terus tuh di bawah ada yang keluar, nggak apa-apa lah kita sentil dikit ya. Dia bilang Al-Quran nggak bisa berdiri sendiri tanpa Bible katanya. Loh, justru. Tak kebalik bos. Iya. Kami mau bahas, misalnya nih, kami, aduh noise sekali. Waalaikumsalam. Orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bang. Gurunda mau izin bertanya Gurunda bisa? Lagi mandri mak, bentar mandri. Oh lagi mandi ya bang. Oh ya udah. Ada apakah? Salam sama bang semua aja. Bukan mandi, mandre makan. Oh mandre, ya. Pura di mandre. Oke, makasih Neng. Ya, makasih semua bang. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Iya. Kita mau bahas Nabi Ibrahim, kita punya Quran ya kan. Yahudi mau bahas Abraham, Yahudi punya tanah. Lah Kristen mau bahas Nabi Abraham, mau bahas Abraham pakai apa coba? Pakai karangan. Oh nebeng kitab Yahudi. Iya. Pakai karangan. Itu malah yang tapping di bawah yang ngomel. Islam jangan ada yang naik katanya. Ya nggak apa-apa naik, sekedar menyapa, nggak apa-apa silakan. Iya. Jadi asal mula pebinor itu dari kitab Daud, dari kitab waktu itu, gara-gara aja hakimnya kan, pebinor. Ini kenapa? Jangan siapa pebinor itu? Mana pernah ada pebinor? Bang Alfi, ini akun Bodyguard ini senior atau gimana? Atau pemain baru di? Penghujat lama itu. Oh, penghujat. Dia orang lama. Dia tuh dulu sering di roomnya PC The King. Nama akunnya itu siapa ya? Perindavan kalau nggak salah. Alfi ini kok tanda sama suaranya. Jadi mau berganti-ganti akun sebanyak 11-an kali pun dia kelacak juga namanya. Miko mendesis-desis ya, padahal aku nggak lagi makan, nggak lagi ngapa, cuman ngomong doang. Kenapa ya? Nggak mendesis tuh katanya dari bawah dibilang, Alfi mendesis suaranya katanya. Emang lu pikir ular? Kayak ular aja aku dibilang. Mungkin ini Dinda Alfi apa mikrofonnya nggak pakai apa
pelindung, mungkin nggak pakai busa pelindung ya. Iya betul, nggak pakai. Kayaknya lah kedekatan ya. Mungkin sepertinya terlalu dekat. Oke, berisik that set. Oke. Nggak berisik sih, nggak berisik. Terlalu dekat. Iya, nanti ku. Kemana Glenn tadi? Nggak tahu. Kayak mana si Rudi tadi, kabur dia. Iya, tadi lagi Bang Zuma lagi ngomong sama ibu tadi, kesempetan dia lari. Kesempetan dia. Dia korban Elia Moron. Jadi Elia Moron sama Metatron itu pernah presentasi data. Di dalam Keluaran 3:14, Tuhannya Nabi Musa di dalam bahasa Yunani pernah ngomong ego eimi itu, yang terjemahan bahasa Indonesianya aku adalah aku itu loh. Nah, kalimat ini tuh diulangi sama Yesus di beberapa dalil. Salah satunya yang Yohanes 8:58 tadi. Nah, seistimewa apa gitu kata ego eimi itu sampai kok malah itu pula jadikan alasan kan gitu kan bahwa Yesus itu Tuhan. Tadi ku buktikan loh, gak cuma Yesus ternyata yang ngomong di Perjanjian Baru. Petrus dan Paulus pun ngomong ego eimi juga. Begitu dia bilang ego eimi, loh, kok bisa berani ngomong gitu orang ini, pikir kan? Jadi ini akal-akalan si Elia Moron. Bang Alvin, saya sapa dulu. Elia Moron ini. Saya sapa dulu. Raja Gosip, selamat siang. Bang Ibrahim, selamat siang. Bang Ibrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oh, Islam ya? Oke. Ya, Islam ya? alhamdulillah 100% Islam, Bang. Waalaikumsalam. Oke. Bang Raja Gosip, selamat siang Bang Raja Gosip. Bang Raja Gosip. Bang Raja Gosip. Ya, Wih. Bang Titik. Selamat siang Bang Titik. Bang Titik. Bang Titik. Kemana dia? Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bang Ibrahim. Ya, cuman mau menyapa aja, termasuk mau menyapa Gurunda, Bang Juma. Ya, mohon maaf, Bang Jumanya kemana ya? Sedang makan siang dulu, Abang. Oh, makan siang. Iya. Ya, saya sudah lama ngikutin Bang Juma dari awal puasa itu. Saya ganti-ganti akun ngikutin Bang Juma. Alhamdulillah sekarang naik. Ya cuman Bang Jumanya lagi makan, ya nggak apa-apa, yang penting udah naik gitu ya. Ngikutin sampai kemana aja Bang? Sampai ke Makassar enggak? Enggak. Cuman saya tetanggaan itu aja, tetanggaan provinsi sama Bang Juma. Dia di Makassar, saya di Palu, Bang. Di Kota Palu, Bang. Oke. Di Sulawesi Tengah. Bang Zuma kan di Sulawesi Selatan kan. Oke, salam kenal juga dari Sulawesi Tenggara ya. Saya di Sulawesi Tenggara. Siap, salam kenal dari itu aja Bang, dari Sulawesi Tengah Bang, Kota Palu. Oke, makasih saudara. Oke, siap. Mana hotel ini? Oke. Bang Din, selamat Masya Allah. siang. Saya pinjam kursinya dulu ya, Bang Ibrahim ya. Oh, siap. Waalaikumsalam. Makasih ya teman-teman ya sudah naikin ya. Bang Din, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam dari Malaysia. Oke, selamat siang Bang Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah turun. Turun dia. Ini kayaknya jaringan hostnya delay deh. Oke, Kak. Tidak bising.
Kok aku pula? Wih, kok aku? Kok masuk? selamat siang. Aduh. Kok masuk? Kok aku pula? Gitu. Selamat siang, Bang Masahuri. Bang Masahuri, selamat siang. Kok bisa naik tuh kan? Nah, turun dia kan. Ini juga Selamat siang, Kak Ling. Bentar. Oh, lama-lama juga nggak apa-apa. Bentar, aku ini baru bisa naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru bisa naik lagi ini. Makasih semuanya, izin nyimak. Silakan dilanjut. Aku baru bisa lagi ini akunnya. Makasih Bang Haus, makasih semuanya. Ya, makasih. Adek Liling, saya pinjam dulu kursinya ya. Kita sisakan slot 2, yang lainnya itu gerunda-gerunda kita dengan narasumber ya. Silakan, Minta maaf silakan, ya, Bang. Dek Liling. Silakan. Kalau Silakan, aku di bawah dulu aja. Ayo Alfi, kita panasin dulu kompornya. Ayo, apa yang mau kita bahas ini? Jadi untuk gini, teman-teman, Dinda Alfi, saya mau Gimana? buat prolog dulu Dinda Alfi ya. Ini masalah Bible, masalah kitab suci. Jadi saya temukan dari beberapa kitab suci, ya. Ya kalau kitab suci itu kan definisinya berarti kan harusnya satu dengan yang lainnya itu sama ya kan. Nah, saya menemukan itu banyak sekali pasal-pasal yang hilang di beberapa negara. Nah, itu menurut Dinda Alfi itu gimana? berbicara soal kitab suci, apa yang disajikan oleh Bible kepada dunia ya, itu merupakan suatu kitab yang, mohon maaf dalam tanda kutip, kitab yang korup. Waduh, gitu. Kok bisa begitu? Iya, itu sangat kasar ya mungkin bahasanya. Namun kita nggak boleh menutupi hal-hal yang seperti ini. Karena kenapa? Lihat bagaimana penyuguhan kitab yang dikatakan suci, namun isinya full subtitle dan kita nggak memiliki bahasa asli untuk mengkonfirmasi terjemahannya. Itu poin pertama. Mereka bukan kita, mereka. Ya, jadi yang Alfi amati, misalnya seperti kitabnya kita, Al-Quran itu nggak pernah dicetak full subtitle tuh, full terjemahan. Ya, tunggu, ini terlalu dekat lagi ya mic-nya. Nah, Al-Quran nggak pernah dicetak full terjemahan. Kitabnya Buddha yang dengan berbahasa Pali itu juga nggak pernah dicetak full terjemahan. Pasti ada bahasa Palinya yang menggandengnya tuh, menggandeng terjemahannya. Dan juga kitab-kitab Wedanya Hindu itu sama, nggak pernah dilepas bahasa aslinya. Nah, beda dengan Bible ini bisa dicetak full subtitle tuh, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan terjemahannya itu bisa ditabrak-tabrakin dengan terjemahan negara-negara lain atau versi-versi lainnya. Dan kutukan mengenai kitab ini nggak bisa dipahami secara total dan nggak bisa dihafalkan, ya kutukan itu akan terus-menerus berlanjut selagi tuh Bintang Daud langsung bilang itu fitnah. Oke, mari kita buka temanya. Oke. Apa? Berarti kita akan membahas soal eksistensi dan konsistensi kitab suci. Semua bisa kita bahas. Oke. Menurut Anda kitab suci itu apa? Halo. Ya, menurut Anda Ya. kitab suci itu menurut Anda kitab suci itu apa? Bintang David. Halo. Enggak. Serah aja. Iya. Ini kok nggak ada simbol apanya ya mute-nya? Nggak ada, memang nggak ada. Berarti kau di room ini nggak akan di mute, aman, tenang. Oh iya. Baru dia main TikTok kayaknya orang ini. Iya, lanjut aja. Ya jawab, gimana jelas ada. menurut Anda dan menurut kekristenan
Arti dari kitab suci itu apa? Silakan. Apa artinya apa? Apa arti kitab suci di dalam kekristenan? Silakan. Oh, arti kitab suci itu adalah wahyu dari Tuhan yang Maha Kuasa dan juga seluruh peristiwa-peristiwa para hamba-hamba Tuhan, Nabi Rasul yang didokumentasikan untuk kita pelajari di hari ini dan untuk dilakukan, dikerjakan kalau itu perintah sampai selama-lamanya. Itu dia. Oke, layakkah kitab yang dikatakan wahyu dari Tuhan ini mengalami perubahan-perubahan yang signifikan? Enggak layak lah. Oke. Sekarang di dalam Lukas pasal 3 butir 33, silsilah Tuhanmu itu dikorupsi oleh penyalin-penyalin kitabnya. Nah, kalau ini masih tetap dikatakan sebagai kitab suci, oh mohon maaf, mungkin bagi saya pun ini adalah kitab yang gagal suci lagi gitu. Bisa ditunjukkan yang mana yang korupsi? Moderator atau host boleh bantu besarkan Alfi? Aku tuh ngomong nggak bisa gitu kalau nggak ada datanya kan. Tunjukin aja, nggak usah bernarasi. Bisa berarti Anda bisa Grekoine kan? Apa? Anda bisa baca Grekoine kan? Nanti percuma saya bacain. Di sini mau apa ya? Mau belajar bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani gitu ya? Enggak, masalahnya terjadinya korupsi ini ada di bahasa aslinya bukan terjemahannya. Enggak, saya mau pakai bahasa Indonesia aja. Saya nggak ngerti bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesia doang, itu Anda cuma berkiblat kepada LAI dan LAI itu masih hanya satu versi. Lalu menggunakan versi apa perbandingannya? Jadi menurut Anda lebih pintar dari orang-orang LAI? Oh, jelas. Mana Anwar Chen? Iya. Mana Anwar Chen? Oh, jadi kalau Glenn. Anda lebih pintar dari orang LAI, saya percaya sama Anda gitu. Enggak, saya enggak nyuruh Anda percaya sama saya. Saya enggak akan percaya sama Anda karena Anda tukang fitnah. Oh, gitu. Cari ini gurunda aja lah, gurunda. Ini mau adu bacot atau mau diskusi sih? Gurunda, mana gurunda aja? Udah. Enggak kalau udah aja. Kau enggak lawanku kau. Bintang David. Ya udah. Baca. Kita tunjukin aja. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Oh, dia minta bahasa dia minta bahasa Indonesia. Bentar. Iya. Paham Bang Glenn. Oke. Satu-satu, enggak usah dua-dua ya. Iya, kalau santai. Turunnya semua biar kita dua aja yang berhadapan gitu. Tapi jangan kencang-kencang ya. Oke, kita coba diskusi dua arah kan? Iya, santai. Bisa kan dua arah kan? Kita dua arah. Iya, bisa dua arah ya. Oke. Di dalam Lukas 3 butir 33, jelaskan nih sama saya. Di sini jalur silsilah Tuhanmu itu melewati Aminadab, Admin, Arni, Hezron, Peres, Yehuda. Aminadab 1, Admin 2, Arni 3, Hezron 4, Peres 5, Yehuda 6. Ini terjemahan Anda kan minta bahasa Indonesia nih. Ini terjemahan tahun 74. Nah, MILT 2008 di sini berbunyi anak Aminadab, anak Aram, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda. Terus masalahnya di mana? Loh jelas, MILT setelah nama Aminadab itu nama Aram. Sementara TB1 LAI punya setelah nama Aminadab itu anak admin. Apa MILT? Nah tengoklah, aku menjelaskan aljabar sama orang yang masih belajar kabataku. Gimana ini? Gini, kami pakai TB. Loh jadi TB doang yang benar? Hah? Oh jadi TB doang yang benar. Kau minta kan bahasa Indonesia. Sekarang kau cek di semua gereja-gereja, semuanya itu pakai TB. Enggak ada pakai MLT. Enggak juga. Tunjukkan gereja mana? Enggak juga. Ini aku gereja baru dikirim. Tunjukkan. Ini aku baru dikirim. Enggak. Ini aku baru dikirim dari teman aku. Sekarang gini, kalau kami nanti mengatakan bahwa Quran itu ada 40 versi, kau bisa terima? Barangnya mana? 40 versinya tunjukkan. Kalau ku tunjukkan kau bisa terima? Ini buktikan. Ya mana? Tunjukkan dulu. Buktinya.
Kau bisa terima nggak? Gini loh, gini loh. Buktinya Nggak gini. ada. Percuma Nggak, kalau gini, Bre. menunjukkan bukti, Bukti kalau kau nggak mana? terima. Hah? Gini bre. Nggak, sekarang Ya. kalian terima nggak? Itu dulu, Di dalam tunjukkan. Ya, di dalam Greek Bible. Gue usah kecongol. Kalau nggak ada ilmu. Kenapa takut di Kalau bahas ini? Kenapa takut? kalau ilmunya hanya untuk menyesatkan, gue usah congol. Loh, ini Kalau nggak bahasa cari- asli Anda pun mana menyesatkan perlu gitu. Ada si Juman sih Enggak, ya. Ada si ini Juman. bahasa Mana si- enggak, ini bahasa Mana si bahasa Juman? asli Si Anda pun Jumannya, menyesatkan. si Jumannya Enggak, sama kenapa? berhadapan. Kenapa takut sama Nggak ada saya? ilmu, Kenapa nggak ada takut? ilmu, nggak ada ilmu. Loh, Nggak ada kalau ilmu. Anda ada Yang ilmu, kami coba pakai, jelaskan kepada saya. Orang Kristen hanya pakai TB, terjemahan Loh, baru. kau pikir orang-orang Kristen di Amerika menggunakan kitab LAI, ha? Nggak usah. Bintang, nggak usah banyak bacot ya. Alkitabmu itu, Bibelmu itu kan berbahasa aslinya di situ sudah ditampilkan sama Alfi. Kau baca, memang kalau kau pintar, nggak usah banyak congor. Katanya kitab suci. Kitab suci itu berarti semua orang bisa baca. Jangan mentang-mentang kau orang Indonesia nggak bisa baca kau yang Yunani, itu namanya botol. Dia lucu, dia membenarkan hanya terjemahan baru. Berarti orang-orang yang membaca kitab di luar terjemahan baru itu salah semua tuh, itu bidat tuh. Nah, tengok betapa menyedihkannya dia pada saat mikrofon dia itu dimatikan, dia nggak tahu cara menghidupkannya tuh. Padahal yang lain-lainnya tahu. Begitu ketertinggalan teknologi sekali beliau ini, betul. Menyedihkan memang. Nah, Begitulah bang kalau orang congol. bentar bang ya. Aku mau menyuguhkan Greek Koine, Lukas pasal 3 nomor punggung 33. Tu Aminadab, tu Admin, tu Arni, tu Esrom, tu Peres, tu Yehuda. Nah, ini kenapa Greek Bible bunyi setelah Aminadab itu Admin, kenapa di Textus Receptus dia tuh berbunyi tu Aminadab tu Aram. Ini beda nama, bre. Admin sama Aram ini gitu. Dan Textus Receptus itu hanya mengadopsi 5 nama. Tu Aminadab 1, tu Aram 2, tu Esrom 3, tu Peres 4, tu Yehuda 5. Abis. Oh, bilang mana gurundamu, mana gurundamu gak ada ilmu. Coba aku terangkan ini dulu. Kayak mana tiba-tiba nama admin berubah jadi Aram dan nama Arninya hilang gitu. Gitu Bintang David. Aduh, bisa buka kau mute-nya. Bintang Nggak Daud bisa buka lagi namanya. Aduh, menyedihkan sekali. Bantu abangku, dia dibuka mic. Buka Ya, Bang, mute-mu. diundang aja nggak apa-apa. Diundang aja dia buka mic nggak apa-apa bang. Biar aku pengen dengarkan, aduh angin segar celotehan dia tuh. Bang Pajero Islam ya Bang Pajero? Alhamdulillah bang Islam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Makassar abangku semuanya. Bang semua. Siap Bang. Ya saya dibawa aja bang. Oke. Makasih udah dinaikkan bang. Makasih Bang. Sehat selalu bang. Diundang, iya bangku. Diundang aja dia buka mic bang, nggak apa-apa. Sudah. Diundang aja, dia nggak bisa buka mic, dia menyedihkan sekali dia. Saya sudah Aduh, kok begini sih orang ya? Nggak, dia pikir Kristen Ethiopia pakai TB. LAI punya gitu. makanya saya paling suka kalau bahas kitab suci itu paling suka. Undang lagi katanya, undang lagi. Oke, kenapa? Karena yang mereka tahu cuma LAI kan. Itu ya, saya sudah undang itu. Buka mic-nya. Bikin malu aja. Oke, bro, di channel saya nggak ada lambang mic-nya. Berarti Saya belum nggak- update, Bang. Belum update kau punya Apanya yang belum TikTok. update? Oh, kalau belum update ya sorry lah ya. gitu. Jadi gini. Saya ini orang Indonesia. Di Indonesia saya beragama Kristen. Di dalam kekristenan kami di Indonesia, kami pakai Alkitab TB, terjemahan baru. Bukan pakai Alkitab Ethiopia, Afrika, Arab, bukan ya bro. Jadi kalau kau mau buka data, bukalah yang pakai TB. Gitu. Otaknya dipakai. Berarti kitab buatan manusia, Bang ya? Iyalah. Kenapa? Buatan manusia. Emangnya Quranmu buatan Tuhan? Sekarang kitabmu kan buatan manusia Sekarang berubah-ubah. tunjukkan sama Quran itu buatan Tuhan.
Nah, Di mana Tuhan Quran langsung itu nggak berubah-berubah bang, dari original teks. Bukan masalah nggak berubah. Aduh, Bukan masalah udahlah, nggak clear. berubah. Yang dikatakan Nggak, kitab sekarang suci itu tunjukkan, bang. sekarang tunjukkan sama Quranmu diwahyukan langsung oleh Allah dan Nabi Muhammad. Tunjukkan. Kalau nggak ada, murtad kalian semua. Ayo, tunjukkan. Bisa nggak? Abang. Lah, bisa nggak? Nggak bisa nggak? Agak lain orang ini. Kok siapa? Loh, Baca agak bahasa lain. asli aja nggak bisa. Nggak, Menyedihkan sekali. Bisa nggak kalian tunjukkan? Kenapa takut? Ya menyedihkan sekali bahasa asli kita sendiri. Itu pertanyaanmu sama dengan gini, ya. Pertanyaanmu sama dengan gini. Dengar dulu, dengar dulu. Teman-teman ya. tengok ya. Tidak kau ya. Blokir si Christian Pins. Coba kau tunjukkan dulu nama bapak sama ibunya Paulus. Ya. Orang tadi pagi makan dedek kali ya. Dia kebanyakan minum Coca-Cola Bang Glenn, isi kepalanya gas semua, begah. Kau bertanya itu ada sesuai data. Kau tunjukkan datanya, baru kau bertanya. Jangan asal modal congor. Kenapa lah Kristen-Kristen di bodohnya nggak tulungan yang naik komal ini? Nggak semua ya, aku nggak bilang semua. Yang naik komal ini Sebagian besar. besar sekali. Sebagian besar 99,232%. Nah, siapa dulu Bang Sarai? Naik yang Assalamualaikum satu Bang Sarai. pura-pura mute kabur. Naik yang satu kabur. Naik yang satu congor. Bang Sarai? Nggak ada. Bentar Bang, kita selesaikan dulu sama Bintang. Bintang, bukan kami yang nge-mute Bintang. Anda tuh yang terlalu cetek dalam ilmu teknologi gitu. Buktinya kami dari tadi buka mic, tutup mic biasa aja, bisa-bisa aja. Kok gimana kau nih, Bintang? Menyedihkan sekali kau. Ketertinggalan sekali kau. Aduh, kasihan aku. Pantasan. Naik Bintang, naik Ngapain Bintang. dibuka Masa kalau biar cuma congor doang? Nggak usah suruh naik lagi. Nggak usah suruh naik lagi orang. Kita nggak boleh. Waalaikumsalam. Udah turun Nggak ya? boleh kita berdiskusi Saya sama mau orang bodoh. tunjukkan wahyu langsung dari Allah itu kan pada Nabi Muhammad. Ada itu, dianya keburu turun. Ya udahlah. Ya di bawah itu. ada Bacain aja, bang. Bang. Cuman nggak perlu juga Bacain dijawab. aja. Ngapain? Enggak, bacain aja bahasa Arabnya biar dia pahami sendiri udah. Nggak usah kita terjemahin. Itu di Quran surat An-Najm. Tuh kau dengar tuh Bintang David surat An-Nazm ayat keberapa bang? Coba dikasih tahu bang. Kenapa Bang terhapus? Bang Beni dia terhapus. Itu ketika perintah sholat. Ketika perintah sholat itu ada perintah sholat itu kan. Ada itu. Ntar saya ambil dulu nih referensinya. Bang Beni kayaknya di report. Kena report mungkin itu. Iya kena report Bang Beni. Yang digedein ini aja lah, abang dah kita, jangan Alfi. Bahaya di komal besar ini, mudah kena tombak. Komal besar ini rawan. Kalau abang kita kena tombak, nggak apa-apa ya Bang Glenn ya, banyak akun ya. Bang Dua, main udah. kick. Kenapa kok main kick? Kapan sih kotoran ini naik lagi? Hah? Kenapa kok main kick? Kotoran, ngapain kau naik? Ngapain takut? Kau congor doang. Coba dijawab lah dulu tadi. Udah dijawab itu, kau baca itu. Udah aku jawab, Hanya baca itu. tunjukkan satu ayat Sudah saja aku di tunjukkan. Quran di mana Allah langsung berfirman Sudah kepada aku tunjukkan tadi itu, baginda itu di bawah Nabi ada. Muhammad SAW. Mana? Bacakan mana? sih bahasa Arabnya, Pi.
Mana? Bahasa Indonesia lah. Bahasa Arab sih. Enggak Bahasa Indonesia, kau. orang Indonesia. Bahasa katur ke bodat. Kau nanya Bahasa Arab baca. Kau nanya Orang bahasa orang katur bahasa Indonesia bodat. Bahasa katur parapan. Bahasa emosi kau, bahasa kejang-kejang. Bodat, enggak usah kau baca kan. Lebih enak ngomong sama Bang Diam Juma. kau, diam. Mana Bang Juma? Biar dulu host. Gurunda. Ngomong dulu dia nih host. Kok takut? Oh, bukan takut lu. Kau kenapa? Kau caper Bintang. Caper sekali sih Bintang ini, pengen ngomong sama Bang Zuma. Kurang dapat perhatian di Komal sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai akun tambahan ya, antisipasi akun host terreport. Jadi gitu ya Bintang Daud ya. Betapa menyedihkannya Anda pada saat mic Anda itu Anda mute sendiri, Anda nggak tahu cara ngebukanya. Ibarat orang manjat pohon tapi nggak tahu cara turunnya itu. Menyedihkan sekali kamu Bintang Daud ya. Bintang, cara buka mute-nya itu diklik gambarnya Bintang, ada di dalam itu, setelah diklik ada gambar kamera dengan mic, itu dibuka gitu loh. Bukan, itu ada tanda di pojok kanan atas ada tanda silang itu, kau pencet. Iya. Ya, selamat siang Fajrin. Selamat siang Fajrin. Iya Bang, siang Bang. Oke, Islam atau Kristen Bang? Saya Islam Bang. Ayo mana jawaban saya? Tolonglah dijawab. Aduh. Jovi. Mana? Di Quran mana tertulis itu? Jovi. Loh, syubhat silsilah aku belum dijawabnya Bang Glenn. Gimana tuh Bang? Oh, dia belum jawab tadi ya. Silsilah kau nggak jelas. Silsilah kau nggak jelas. Udah aku bilang kau pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai TB. Jangan kau pakai kitab orang Ethiopia. MLT itu bahasa apa monyet? Hah? MLT itu bahasa apa itu? Kutanya kau. Santai kau anjing. Kau yang anjing. Dari tadi kau. Usah kepanasan kau. Buka. Bangsat. Ketemu di mana kita? Ketemu di mana anjing? Sherlock. Kau di mana? Kau kau di mana? Babi kau bodat. Kau di mana anjing? Kau babi. Kau di mana? Bapak. Lonte kau. Jual mama kau itu. Jadi lonte kau, babi kau. Tai. Kayak gitu ahlak kau. Ahlakmu yang kayak tai. Tadi tanya nggak mau jawab kau. Ngapain kau diskusi? Cuman congor doang kau di atas bodat kau. Inilah oknum Islam yang memalukan. Apa oknum lonte kau? Mama kau jadi lonte aja, ya. Kau jual mamaku sana. Kalau nggak ada ilmu ya begini. Kalau nggak ilmu ya begini. Kau jual mamamu sana. Iya, nggak usah naik kau sini. Kalau nggak mau diskusi kau, babi kau. Gondit. Turun gonjing. Kau yang turun. Kau jangan aku. Kalian turun, sampai turun ayo. Turun kau tai. Turun lah. Tai kau turun. Mana ada kau lah. Kau bujang. Dengar. Kau bujang. Turun kau. Tengok. Bujang, baluap, baby kau. Turun kau. Anjing. Nggak mau. Ngapain aku turun? Kau. Ngomong lah sampai bodat, saya bosan mau ngomong. Kau. Turun kau. Bodat. Bang Bintang nggak pintar diskusi ya, Bang Bintang. Nggak bisa diskusi dia, kapan naikin lagi? Nggak bisa diskusi dia itu. Kalian jawab dulu pertanyaanku tadi. Kalian jawab pertanyaanku tadi. Pertanyaan kami aja nggak kau jawab. Nggak bisa diskusi dia. Oke, selamat siang Bang Yuda. Bang Yuda. Kayak gini mau diskusi, manusia tolol itu. Iya turun tadi. Bang Yuda. Yo, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Bang Yuda? Mau bertanya sih, tapi Bang Zuma kayaknya mute ini. Mungkin kecapean beliau. Iya Bangku. Mau ngomong apa ke Bang Zumanya biar nanti disampaikan kalau udah standby lagi. Jadi bertanya gini Bang. Di dekat rumah kami kan ini ada acara ya, ada acara Kristen gitu, kebaktian lah mungkin seperti itu. Dia mengundang kami gitu kan, sudah berapa kali lah kesini, mungkin sudah 4 kali. Tapi nah ini secara kan tetangga dekat nih, tapi secara hati saya dan istri tidak mau gitu loh Bang. Itu bagaimana Bang? Itu benar kita ya Bang ya?
seperti itu. Dipisahkan dulu bang, mana yang keagamaan, mana yang sosial bang. Kalau keagamaan bisa datang. Kalau keagamaan bisa datang, kalau sosial boleh datang. Kita kan harus menjaga kerukunan. Yesus. Ini kebaktian. Nggak usah datang. Siap. Bang. Nah, karena kan makanya dipisahkan dulu bang konteksnya. Iya, kita ini bertetangga, jadi makanya saya undang Bapak untuk hadir gini. Tapi kayaknya konteksnya itu kayak karena ini sudah 4 kalian ya, pernah yang itu kami tidak datang, ini datang undang lagi. Nah mungkin acaranya seperti kemarin gitu loh. Jadi sekali lagi kalau gini bang, saya bang ya. Nggak usah sekali lagi gini bang, kalau dia ngundang lagi, sekali lagi ya, kalau sekali lagi dia ngundang lagi, ya udah gini bang, tapi abang ikut dulu saya acara syahadat mau nggak bang gituin? Siap. Ajak dulu syahadat, ya. Gituin aja bang. Ya, abang ikut acara saya syahadat, kita kan tetangga bang. Saya mau ada acara syahadat masal besok abang datang ya, gitu aja. Oke. Ya lah, balikin lagi aja. Masukannya makasih gitu loh. Artinya dia harus datang ya bang ya. Nah, iya, bilang mohon maaf aja nggak bisa datang. Terus titip juga bang Yuda. Saya cuma nitip ucapan ABD bilang. ABD apa itu bang? Ya, happy birthday gitu. Oh iya. Oke. Nah, makasih anunya bang, karena satu sisi kan kita tetangga, tapi kata abang tadi bedakan. Kalau sifatnya sosial ya seperti, berarti artinya kalau misalnya pengantinan gitu ya boleh ya bang ya? Seperti ya, pengantinan boleh, tapi dipilih juga makanannya bang. Kalau ada nasionalnya ya dibasuh dulu lah, tempayannya kan gitu. Bencananya dibasuh dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dibilang Bang Glenn itu betul tuh bang. Masalah sosial, masalah agama harus kita bedakan dulu ya kan. Kalau sosial kita bisa aja ya kan. Iya, kita masuk, tapi kalau agama beda. Jadi semenjak dia ngundang saya, kan ngundang waktu itu saya nggak datang. Ini sudah 4 kali. Nah, jadi apa itu seiring dari waktu setengah bulan yang lalu itu sampai sekarang baru ditegur, itu nggak ditegur kayak muka-muka masam gitu. Ya saya sih cuek aja karena sebelahan rumah aja ya, beda tembok aja gitu loh, tetangga dekat gitu loh. Cuma ya bagaimana, karena saya dengar dari Bang Juma dan sebagainya bahwa nggak bisa walaupun baik sama kita, tapi kalau masalah gitu nggak mau kita datang kan begitu bang. Ya itu kebaktiannya rutin tiap minggu atau gimana bang? Hari apa aja? Nggak sering gitu, tapi ya kadang-kadang ada tiba-tiba 3 minggu sekali lah begitu. Nah kami kan dengar karena dekatan, keluar dari pintu kan sudah kelihatan karena di halaman, di jalan dia buka jalan gitu loh, gitu jalan gang gitu loh bang. Ya biar aja ya, artinya kan ndak berteguran, dia ndak mau tegur ya biarin aja, daripada Tuhan Allah saya mau kesampingkan demi ke sosial ya ndak mau lah kami sekeluarga bang. Jangan. Di daerah mana itu bang? Di daerah Batam. Oh Batam iyalah. Kalau Batam iya memang. Iya, karena banyak di sini kan oten banyak bang di sini bang, banyak gitu. Iya. Makanya semenjak dulu kan nggak ngerti bang, nggak ngerti. Nah, tapi sekarang sudah ngerti ya nggak mau kami kan, gitu. Ya, jadi aku malah nunggu. Pernah juga, pernah juga dulu di daerah saya kan sempat di Kalimantan juga. Nah jadi ada teman, nah memang masuk aparat lah ya. Jadi dia Natalan, namanya aku kan belum ngerti ya bang, namanya disuruh apa itu artinya dengar bahwa menghormati gini kan belum paham banget, belum paham. Setelah lihat roomnya Bang Juma, dengar cara berbicara, itu baru saya pribadi mengerti. Pernah saya disuruh makan babi, dipaksa-paksa dia teler. Nah, saya nggak mau gitu loh, nggak mau kan, saya pergi gitu, saya tinggalkan. Itu saya nggak mau tetap dulu, apalagi sekarang sudah paham, nah, tambah nggak mau lagi bang, begitu. Jadi memang aku malah nunggu Kristen datang ke rumahku, padahal kiri kanan depan belakang ini Kristen semua dekat rumahku ini. Nggak ada yang datang. Kayak mana bang Glenn? Mau ku hantam juga kan secara offline kan.
Nanti mungkin kalau sekali lagi datang mungkin langsung saya jawabin, Bapak laksanakan sendiri, nggak usah undang saya karena kita beda keyakinan Pak. Biar berteman nggak bisa gitu loh. Biar aja sudah, daripada diundang seolah-olah kayak memaksa gitu kan. Malas dengar-dengar orang dari depan pintu aja kedengaran sebentar dia nanti sekitar jam 5 ini. Ya. Ya demi kalau dia nama masih ngundang-ngundang aja nggak usah terlalu nggak usah terlalu diambil tindakan, tapi kalau udah nyebar-nyebar pamflet baru kita bicarakan lebih lanjut lagi. Siap Bang, siap Bang. Makasih Bang ya anunya, nasihatnya gitu loh, pengingatnya gitu loh, seperti itu. Nggak apa-apa miskin di dunia, nggak apa-apa dimusuhi tetangga, yang penting Allahu Akbar Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Kalau ada tetangga seperti itu berarti tidak mengerti tentang toleransi. Kalau ada orang Kristen masih ngundang kita hadir di acara mereka, acara keagamaan mereka, itu bisa kena penistaan itu. Karena mereka sudah tahu umat Islam itu dilarang dalam agamanya seperti ini, seperti itu. Mereka harus tahu itu. Jangan mereka melemahkan, merendahkan, itu sepele. Kita nggak pernah bikin kegiatan mengundang mereka, terkecuali benar yang dikatakan oleh Bang Glenn dalam kegiatan sosial. Tapi kalau acara agama, keundang kita, itu penghinaan, itu penistaan. Tapi kita sebagai umat Islam ketika diperlakukan seperti itu ya kita sikapi dengan bijak. Maaf Pak, saya Muslim, di akidah saya dilarang untuk memuji kepada selain daripada Allah. Dilarang kami duduk bersama dengan orang yang beda akidah ketika kegiatan-kegiatan itu terkait dengan keyakinan. Tapi kalau yang lain Pak, mungkin besok kita bisa nongkrong lagi bisa lagi sama-sama. Gitu ya Pak ya. Silakan dengan agama Bapak, saya menghargai itu. Tetapi dalam hal ini saya nggak bisa hadir Pak, karena saya dibatasi oleh keyakinan saya. Sampaikan aja kayak gitu. Nanti kalau masih ngundang udah disampaikan seperti itu, ya lemparkan ini. Pada saat mereka lagi ada kegiatan, lemparkan galon kosong masuk di tengah-tengah acara mereka tuh. Karena itu sudah penistaan itu sudah penghinaan, itu sudah merendahkan kita itu namanya. Sedangkan kalau akidah yang direndahkan itu nggak boleh. Kita harus mengajarkan orang untuk menghargai akidah kita, sebagaimana kita menghargai akidah mereka. Kita berapologet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Renda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Julius, nama Kristen saya, nama Islam saya Muhammad Irfan Julianto. Saya dari Bekasi, Bang. Oh iya, silakan Bang, silakan. Ini bicara tentang akidah, Bang. Iya, silakan. Karena apa? Karena rasa bangga saya terhadap pejuang-pejuang akidah. Saya buatkan lagu untuk pejuang akidah apologet API Indonesia. Masya Allah. Abang boleh cek di profil saya, lihat di VT. Di situ ada, di dalam lagu itu ada 2 pesan. Satu pesan untuk pejuang-pejuang akidah agar tetap semangat. Yang kedua, pesan untuk oten-oten selama pejuang akidah masih berada di muka bumi, berjalan di muka bumi ini, pergerakan kalian terbatas. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama, Masya Allah. Luar biasa ini. Sip. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dicek wabarakatuh. Bang, kalau perlu diputar biar oten-oten dengar Bang. Baik. Makasih Bang Awang ya. Bang Tinomba. Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Glenn. Bang Tinom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bang? Udah tiba di Makassar? Kenapa?
Udah tiba di Makassar ya? Sudah. Alhamdulillah. Urusan tanah gimana nih? Mau saya bantuin di Maros? Sudah aman alhamdulillah. Di mana posisi? Ah, aku lagi di Alaudin. Oh, Alaudin. Oh, Makassar berarti juga ya. Siap Bang. Ya, Masya Allah. Ngapain Syukurlah. penjara? Salemba, Alaudin dekat Alaudin toh? Bukan, aku tugas Bang. Aku baru pulang penugasan. Kopi ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, makasih ya Bang Juma udah mampir ke komal-komal kecil. Jangan lupa ya komal kecil yang lainnya Bang Juma ya. Iya, Masya Allah. Boleh. Insya Allah. Iya. Ini yang bantu kami di sini yang berdoa ini Bang Juma. Iya Bang Juma, Sopi Sam. Oh, Sopi Sam. Yang pernah sama Bang Juma tegur sapa itu sih gitu. Iya. Ya Yang udah, penting, makasih ya. yang penting sahabat-sahabat semua ini kedepannya nanti jangan terkontaminasi dan Iya. orang-orang yang abu-abu, kita nggak jelas gitu ya. Iya Bang. Banyak sekali sih gitu. Sampai saya di Multi tahu Bang Sopi Sam itu sama Oten. Di sini. Ya, bukan hanya Oten, kalau Oten kan udah jelas Oten. Yang kita waspada ini orang yang abu-abu. Oh iya, itu ya. Muslim ya. Yang memusuhi kemudian pergerakan apologet Islam ini yang harus kita waspadai. Ya itu paling bahaya Bang ya. Itu lebih bahaya lagi karena Ya, dia membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Udah Bang Juma Ya, gitu aja, salam Bang kenal, Juma ya. Bang Juma. Jangan lupa ya ke komal kecil Bang Juma Saya ya. dari Sulawesi Bang Juma. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Ibrahim, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, saya sudah lama ngikutin Bang Juma dari Januari kemarin, Bang Juma. Siap, betul. Kelihatannya Ya, begitu. Perasaan saya juga salam begitu. kenal aja Bang Juma ya. Siap. Mudah-mudahan Bang Juma sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ya, adik Ani mungkin- siapa itu? Adik Ani siapa Bang Zuma? Dari kemarin-kemarin tanyakan terus Bang Zuma. Ayo adik Iya. Ani. Apa aja? Saya udah 3 kali Bang Juma naik. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Bahagia wabarakatuh. sekali aku dikasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. guru kita. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Izin banyak. Gurunda. Bang Zuma. Siap. Naon? Ya, Bang Hos, izin saya mau menyampaikan kepada Bang Zuma, boleh ya? Teman-teman izin ya, bentar ya. Oke, silakan. Gurunda, Bang Zuma, saya sudah daftar kemarin sudah lebih dari 3 bulan. API di Sumatera Selatan katanya memang belum terbentuk Gurunda. Nah, saya izin mau bertanya kepada Gurunda, bagaimana kalau saya yang mengusulkan membentuk di Provinsi Sumatera Selatan, baik Palembang khususnya Gurunda. Ya, silakan aja Bang, silakan. Nanti pengurus-pengurus yang ditunjuk di sana tinggal kirim kepada kami filenya, kemudian daftar riwayat hidup, kan gitu ya, latar belakang. Nah, nanti tinggal dari pusat yang memberikan SK untuk kepengurusan DPW yang ada di Sumatera Selatan, gitu Bang. Iya, saya butuh rekomendasi dan juga butuh keanggotaannya dulu mungkin Gurunda enggak? Iya, kita butuh informasi dari abang ini, ketua pembina, kemudian pengawas, sekretaris, bendahara. Ya, 4 orang 5 ya. Iya. Siap-siap Gurunda. Kemarin saya sudah berapa kali kompromi dengan teman-teman, ada juga kemarin kan yang dari Palembang juga ada. Kita sudah berapa orang, tapi kita karena belum terbentuk di Palembang, jadi saya sudah hubungi Bang Handi berapa kali, DM Bang Handi, bahkan saya WA nggak ada. Ini belum ada, ini mungkin belum bisa direspon karena mungkin lagi kesibukan mungkin kan Gurunda. Iya, baik. Jadi nanti tinggal
tinggal informasikan aja kalau sudah ada pengurus-pengurus yang akan ditunjuk untuk selanjutnya itu naik ke Komal API atau Siap, DM siap. API, DM Apologet Islam, akunnya yang resmi tapi ya. Ada Siap. akun pusat di situ nanti ditinggal di ini. Tinggal Iya, di ya, DM Gurunda. aja. Iya, Gurunda. Izin ya, makasih banyak Gurunda informasinya. Karena kita semua juga getol ingin sekali kan ada terbentuk juga di Provinsi Sumatera Selatan, Palembang khususnya kan, agar bisa memang benar-benar kita bisa membantu semua sahabat-sahabat, saudara-saudari mungkin yang ada di wilayah Kota Palembang terkait dengan pembekalan dan juga terkait mungkin apa yang selalu disampaikan Gurunda Bang Suma, benteng akidah mungkin begitu Bunda Gurunda ya. Siap. Terima kasih banyak Gurunda. Benar. Setiap provinsi kita berharap ada DPW supaya kita mudah berkoordinasi ketika ada kemudian kegiatan atau ada sesuatu yang tidak mengenakan bagi akidah umat Islam. Siap, terima kasih banyak Gurunda. Saya selaku pribadi dan juga teman-teman semua yang ada di Provinsi Sumatera Selatan senantiasa mendoakan Gurunda dan sahabat-sahabat semua, saudara-saudari semua dimanapun berada, agar senantiasa kiranya kita semua dapat diberikan limpahan rahmat, hidayah dan juga kesehatan serta kekuatan dalam hal kita membentengi akidah umat, khususnya untuk terutama nanti buat anak keturunan kita ya, saudara-saudari. Ini sangat penting sekali menurut saya, sangat penting dan bahkan wajib itu kita galakkan kepada anak keturunan kita, karena kita sudah tahu yang sebenarnya yang selama ini kita belum memang begitu paham kan, namun sekarang sudah banyak paham sekali kayaknya, walaupun kita belum bisa mengungkapkan namun kita lebih dalam bisa merasakan bahwa ada kekeliruan yang harus kita luruskan. Mungkin begitu Gurunda ya Bang Zuma. Saya izin Gurunda, saya takut nanti salah bicara lagi. Saya izin turun Bang Titisan atau sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Anti mungkin mau sapa dengan Bang Zuma ini. Ya, saya persilakan dulu. Mengingat Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dikasih naik tadi. Iya, dikasih kesempatan untuk menyapa Bang Zuma ya. Iya, saya cuma mau tanya nih. Mau tanya gini. Kalau kenapa, menurut Bang Suma, itu mampir dengan sidak sama atau tidak? Tidak. Tidak sama. Tidak sama. Oh, berarti beda mentalnya itu pikiran orang Islam dengan otentik. Iya, pasti beda lah. Iya, itu hari kan begini. 4 hari yang lalu, berapa hari yang lalu kayaknya itu kan si itu beke-beke yang kita bilangnya beke-beke agama toh. Iya. Ada itu di komalnya siapa itu dia jelaskan kira kronologinya itu tuh dia kasih gitu baju kaos, dia suruh cari-cari ke pemeran, ada Tomis yang itu yang wawancarai minta bukti, terus dia bilang saya dari ini, saya mampir di situ. Terus saya jengkel nih, kan saya itu orang jarang, saya itu komen jadi kutulis di bawah, saya bilang sidak atau mampir, saya bilang begitu. Dia bilang sama gitu. Itu katanya sama. sidak bahasa gaulnya sekarang. Saya tidak. Kita juga ini ngerti, kita juga biar bagaimanapun ya belajar juga tentang hukum. Kata sidak itu ada kekuatan tersendiri di dalamnya. Sidak itu berarti Anda punya kegiatan untuk mengetahui sesuatu keadaan tertentu dengan rencana. Betul. Waalaikumsalam. Saya kasih kesempatan ya teman-teman yang ingin menyapa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Iya Bang. Salam kenal saya. Mama Yulia. Ya. Yang sering mengobok koten tolon. Oh iya. Makasih. Bang Zuma. Siap. Perjuangkan. Iya Bang, setiap saat kita berjuang. Alhamdulillah. Jangan sampai kata-katamu, kata-kata sampean Zuma
perintilin sama dia. Dia pakai analogika. Oke Bang Mama Yulia, langsung poinnya aja Bang. Iya. Poinnya saya ya. Yang penting poinnya saya. Yang penting menyapa Bang Zuma. Nggak apa-apa diturunin. Masya Allah. Masya Allah. Makasih ya Bang. Iya. Sekaligus juga saya informasikan teman-teman. Iya. Saya nggak lama di sini lagi ya, karena saya harus bergerak ke gunung. Mau ke gunung. Alhamdulillah saya sudah diterima di Komal ini bersama dengan teman-teman. Insya Allah esok ke depan lagi kita akan bergabung lagi. Saya kalau sudah kenal satu Komal, saya pasti akan datang untuk silaturahmi dan diskusi. Iya, karena teman-teman banyak terima kasih Bang Zuma. Siap. Teman-teman Bang Zuma ini penggiat alam terbuka juga ya di Mapala Umi. Betul. Dulu pernah kadar Mapala Umi juga. Angkatan berapa kita di Mapala Umi? Saya 99. Oh 99. Kalau saya di Unhalu kebetulan juga pernah jadi ketua di Mahacala. Oh, iya. Tapi saya nggak terlalu saya tidak terlalu aktif di Mapala karena tahulah Mapala Umi 98 sampai tahun 99 itu kan. Iya pernah ribut ya. Iya. Betul. Gitu ya. Siap, Bang. Iya, Oke. Makasih, Bang Glenn, ada perintah Bang? Ada, masa saya merintah kebalik Bang? Enggak, biasanya Bang Glenn kan. Aman sebentar. Alhamdulillah, Masya Allah. Aman. Siap. Untuk sementara ada pembodohan publik dilakukan oleh sebelah, biarin aja. Iya, betul ya. Ya, siap. Aman. Dibilangnya 3 tapi cuma 1 kan gitu ya. Iya, Trinitas 3 1 tapi 3. 1 tapi 3 biasa itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah ini ada guru saya juga datang ini, gimana? Peta lempu. Saya baru mau pamit ini Kanda. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana? Mau kemana, Gunung? Gunung Malakaji, biasa. Malakaji. Serius saya itu? sekarang bukan lagi di Sapaya, Malakaji sekarang. Pindah lagi? Iya. Kenapa cepat sekali? Baten. Kakinya Gunung Lapu Batang. Berarti area Malino juga kan ya? Bukan, arah selatan, perbatasan Jeneponto Goa. Oh, tapi ujung timurnya. Malino, bukan. Oke, Kanda. Tanggal 25 jadi gimana Bang? Tanggal 25 Bang. Kenapa? Tanggal 25 datang. Jadi. Jadi Bang. Tanggal 25 kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Adinda Zuma. Iya, sehat. Nah, ini ada pamannya Yesus datang. Ada pamannya Yesus ini. Allah, Masya Allah. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Masya Allah, terima kasih banyak. Saya sudah diterima di sini. Siap. Insya Allah besok kita kumpul lagi, bergabung lagi di sini. Iya, makasih banyak. Sebanyak-banyaknya nih Bang Zuma ya. Sama-sama sahabat-sahabat sekalian. Banyak juga komal-komal yang seperti kami, yang beberapa teman-teman yang patronnya Bang Zuma mungkin bisa di. Siap. Yang penting tidak abu-abu. Kalau abu-abu adu nyerah saya. Insya Allah. Nanti diidentifikasi. Teman-teman sudah identifikasi tuh Bang. Siap. Sehat selalu Gurunda Juma ya. Sama-sama Bang Surya. Thank you Bang. Sahabat-sahabat yang ada di sini, Al-M semuanya. Saya pamit undur diri dulu ya teman-teman yang ada di bawah, yang ada di YouTube. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita jumpa lagi habis Isya. Siap. Live langsung dari gunung. Ya, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Masya Allah. Allahu akbar. Saya turun ya teman-teman. Makasih. Makasih banyak. Ya. Oh, Pak
Omnya Yesus. Yap, siap. Seperti yang kemarin, masalah yang kemarin, tolong di DM dong bukti-buktinya. Saya harus membandingkan ini biar enak saya ngegasnya. Ya, siap. Ya, saya akan biar saya di tengah-tengah soalnya, tapi mana bukti yang masuk akal itu yang saya bantai. Oke, siap. Kita juga lagi kumpulkan dokumen. Nanti saya